Oke, Dokter Tirta ini banyak banget yang request. Banyak banget request. Aduh, ini deg-degan ya kesini. Waduh. Coy. Gede banget. Dan nggak kira di tempat segede ini isinya cuma satu orang ya. Waduh. Kadang satu, kadang bisa rame-rame lah. Oh ya gitu ya. Iya. Tapi bener nih asli plot twist. Kupikir kau tuh pendek. Oh, tadi pas kamera. ketemu di depan ya. Kaget loh begitu ketemu. Halo Dokter Tirta. Anjir gede banget coy. Aslinya ternyata 186 ya. 181. 181. Gede coy asli. Gede. Itu banyak yang bilang gitu loh. Banyak yang bilang pas ketemu di Asik kok lebih gede dibanding. Iya gede dan nggak kelihatan kalau di kamera tuh kayak kurus kecil. Pas Oh kesini, iya. Oke, saya takut main-main kali ini. Kepok kali. Ini pertanyaan jangan susah-susah ya Pak ya. Iya. Karena Aman. Karena secara saldo kita berbeda jauh. Waduh. Saya mengakui dulu itu ya. Ini kali ini gue tuh podcastnya unik. Karena satu, gue jarang undang bintang tamu ke podcast. Gue hampir gak pernah podcastin orang. Oh Jadi ya? gue cuma podcastin orang yang gue bener-bener tertarik. Misalnya kayak Bang Sandi tentang investasi. Gue kayaknya podcast kayak gak nyampe 10 ya gue ya. Gue gak nyampe 10 nge-podcastin orang. Biasa monolog ya? Monolog, karena gue gak pernah, gue jarang tertarik sama orang. Nah tapi khusus ini gue tertarik sebenarnya dari dulu. Cuman baru ada kesempatan dan baru ada waktunya. Jadi thank you banget nih waktunya di sini. Nah mungkin kita sebelum mulai gue tuh pengen ngulik sedikit. Lu kan dulu awalnya dokter kan? Benar sampai sekarang. Nah tapi sejarah lu untuk jadi seorang pedagang, kan waktu gue sempat dengar-dengar ya di beberapa podcast. Lu bilang dulu sempat susah, sempat makan mie juga dibagi juga pernah. Benar ya. Itu kenapa awalnya jadi pedagang? Waktu itu dagangnya apa aja waktu awal-awalnya? Gue penasaran sisi bisnisnya dulu nih. Kalau fakta itu adalah langsung straight to the point. Ya. Bisnis pertama kali aku umur semester 1, berarti 18,5 tahun. Itu real. 18,5 tahun. Iya, jadi usia 18 ke 19 di tahun 2009 akhir. Saat itu in fact aku ngerasa pada waktu aku masuk dokter ego dong, kayak wah ini jurusan dengan nilai tertinggi. Jadi kalau kita pada waktu itu kedokteran umum itu adalah jurusan dengan nilai paling tinggi kalau ujian masuk. Ya. Jadi masih ego akademik, Ursulin soalnya kan SMA, tahu ada Gina Pacis, jadi pengen masuk situ. Udah begitu masuk kita di brief di kuliah pertama dan aku baru ngerti ternyata jalannya itu maraton, panjang banget. Oke. Jadi S1 harus 3,5 tahun. Terus harus koas 2 tahun, belum kita harus internship dan harus spesialis. Aku anak tunggal nih. Bapak ibu, papa mamaku tuh orang bank, perbankan. Itu privilege pertama, itu yang nggak semua orang tahu ya. Aku ngomong di sini nih. Papa mamaku tuh orang keuangan dan sangat straight, apalagi papaku tuh dosen ekonomi. Oke, jadi orang bank dan juga dosen. Iya, dosen ekonomi. Jadi privilegeku di situ. Jadi akhirnya aku ngerasa, aduh nih kayaknya kalau maraton kayak gini, keburu orang tua aku mati, aku belum kelar-kelar. Itu realistis tuh. Oke. Jadi di semester 2 aku mulai dagang dan hal yang pertama aku jual itu power balance, Pak. Yang ini ya, yang dipakai di tangan itu ya. Iya, dan aku malah jadi distributor di Jawa Tengah. Nah itu gue pengen nanya nih, ini boleh juga sekali gue nanya ya. Power balance kan zaman kayak gue zaman SMP atau SMA waktu itu ada ya. Lu umur berapa sih? Sekarang 24. Gue 24. Anjir 10 tahun di bawahku. Iya, 10 tahun. Lo udah kaya gitu mau ngapain di sisa hidup? Ya pantes lah, gabut banget. Aduh. Itu power balance itu beneran atau hoax? Enggak. Kan lu kuliah dokter kan? Enggak itu. Soalnya gue juga pas ditawarin teman gue tuh kayak sih ini. Katanya bisa apa kan lebih sehat ya katanya. Sebenarnya saat itu kan kalau nggak salah yang jual itu adalah di official, kalau nggak aku sebut merek tuh Point Break sama Planet Surf. Dan aku ingat banget itu jualnya sekitar 400-600 ribu. Dan itu viral gara-gara. Berarti gue kayaknya ditawarin yang KW waktu itu malah. Ini lucu banget. Dan ternyata itu tuh viral gara-gara yang make mulai pebasket. Oke. Nah pebasket mulai make nih. Terus viral kan karena aku kan kaskusan. Aku kaskus. Jadi shout out to Andrew Derwis, aku kaskus. Ternyata di forum pada mendebatkan itu. Aku beli ori satu di Point Break. Dan aku beli yang dari kaskus. Gak ada bedanya Pak. Oh. Bedanya itu cuma hologram. Oke. Jadi akhirnya aku berpikir, ini ori semua nih bagiku nih. Udah aku cari supplier. Terus aku jual lah di kampus. Wih viral Pak. Kampus tuh pada beli semua. Sehari aku bisa jual dari 10, 50, 1.000. Ya udah itu dagang pertamaku cuman di situ setengah tahun. Baru di bulan ke-7 di tahun 2010 tengah udah mulai laba banyak tuh, udah bisa. Jadi aku ditanya kapan kamu dapat cepet tiaw 100 juta pertama, itu adalah di 19 tahun. 19 tahun berarti itu zaman waktu itu kaskus. Lu berarti jualan dari kaskus. Iya, kaskus. Sama dong jual kaskus. Iya, jual kaskus tuh aku pertama, dan itu no fakta, privilege-nya adalah karena aku tidak
tidak begitu kesulitan karena basic papaku adalah bank. Jadi aku muterin uang saku jadi Ya. modal gitu terus. Jadi cepet. Oke. Nah uang 100 ini jadi jual berikutnya, jual tren. Setelah power balance aku melihat kayaknya trennya mulai redup, aku jual jam monol. Oke. Jam monol tuh yang kecil-kecil. Tahu. Tahu kan warnanya Tahu. beda-beda. Sama kejadiannya. Itu Gue juga jualan jam loh dulu. ori KW-nya nggak ada beda. Iya. Udah di situ triple aku. Dari 100 jadi 150-an atau 160. Oke. Nah, habis itu di tahun 2011 aku jualan yang di situ aku kenal Mas Untung Store. Aku jual BlackBerry. Oke. Di 2011 lucu kan? Tapi masih kuliah. Kita sama ya? Gue pernah jualan jam. Ini juga tonton nggak tahu nih, gue nggak pernah cerita. Gue pernah jual BlackBerry, tapi bukan BlackBerry-nya, baterainya gue jual. Oh ya? Karena baterai BlackBerry itu gampang meleduk kan dia. Iya benar. Gue pernah jualan baterainya di Aku tuh Kaskus jual dulu. BlackBerry. Jadi zaman 2011 saat itu aku punya teman, sekarang dia jadi sekolah spesialis namanya Dr. Alvin. Saat itu kan BlackBerry itu belum menjadi sesuatu yang ada distributor utama. Ya. Saat itu baru TAM, ya kan? Nah akhirnya ya kita tuh order sendiri dari Alvin ini. Alvin itu order banyak, dia juga jual suplemen fitness. Aku bertugas menjualkan. Oke. Dari jual 1, 2, 3, 5 sampai 25. Dan yang paling laris tuh Javelin, Gemini sama Bolt. Sampai apa lah aku? Iya. Itu laba terus. Gemini yang paling murah kan? Iya, Iya, dan itu gua- laba terus. Seneng dong. Iya. Usia masih belum sampai 20, 3 kali usaha bener semua. IPK masih aman, egoku tinggi banget. Itu belum pernah gagal. Failku tuh malah menjual barang yang aku suka. Jual Oke. sepatu. Menarik. Gitu. Nah ini berarti banyak yang hidupnya berubah karena Kaskus ya bro ya. Iya, jualan. Memang Jadi tak- shout out untuk Andrew Darwis. Kemarin tuh gue sempat main ke klub dia, kan dia bikin klub kan di Pick 2 tuh di Oh, Noya. akhirnya bikin dia. Dia bikin klub. Gue ketemu dia foto sama gue, tapi gue nggak sadar waktu itu dia. Wah, lu Gua soalnya nggak ada hangover kan? Gue nggak sadar itu dia minta foto sama gue kan. Terus gue sini, ini kayaknya yang bikin Kaskus ya. Gue bilang, bro, hidup gue berubah karena lu. Gue bilang. Sama, bener. Lakuin tuh. Kalau nggak ada Kaskus, kayaknya aku sampai sekarang tetap menjadi dokter spesialis dalam hidup biasa. Oh. Kaskus tuh ngubah hidup karena aku belajar ilmu dagang, komunikasi sama sharing di sana. Dulu kan kalau kita dagang maksimal dibatasin sundul 3 kali. Ya, Nggak boleh kita nyepam. Iya. Terus supaya aman harus ngumpulin cendol. Betul. Cendol tuh nggak boleh komen pertama, kedua. iya ketua. Harus komen rapi satu-satu. Dan di situ aku mulai kenal Mas Untung. Mas Untung dulu di Jogja. Sekarang udah gede banget dia. Dia punya toko handphone. Oke. Saat itu ada 3. Aku kecil-kecil lah jual handphone. Jual kecil aja masih kayak gitu. Iya. Dan si Mas Untung ini seangkatan sama Renan Store sama PS Store. Oke. Nah, itu tapi gimana caranya waktu itu lu balance antara jadi pedagang? Kita ngomongnya pedagang ya waktu itu ya mungkin ya. Belum pengusaha seperti sekarang, pedagang sama jadi seorang dokter. Waktu masih kuliah posisinya kan. Masih Dan kuliah. dokter kan salah satu kuliah yang orang bilang paling sulit, lebih sulit dari hukum kan banyak yang bilang. Ini yang mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi di sistem kuliah kedokteran itu sekarang nggak paket SKS, dia pakainya blok. Jadi kayak kita udah dipaketkan dan kita udah tahu jamnya tuh dari jam 7 sampai jam 5. Dan bagiku saat itu aku ngitung nggak tahu, aku baca buku, ada satu buku yang aku baca ini terpengaruh. Jadi pas kecil aku tuh baca buku namanya A Child Called It. Dan itu yang ngarang Dave Pelzer. Nah, di hari situ aku tahu bahwa kalau orang mau kaya, ini aku nggak tahu kalau pendapat kita berbeda. Tapi kalau sama, ya puji Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Oke ya, nah orang normal saat itu melihat bahwa habis kuliah ya 9 to 5 pulang, garap tugas, tidur. Dan aku merasa saat itu hidupku kalau mau berubah ya aku harus mengeluarkan effort yang lebih. Dan effort lebih itu kugunakan buat dagang. Jadi ya 7 jam kuliah, 5 jam itu dagang, 2 jam itu bisa buat belajar, sisanya tidur. Jadi aku praktis tuh bisa setahun gak pulang Solo. Padahal mudikku cuma Solo. Solo Jogja tuh deket, kampungku Solo. Bisa nggak pulang? Yang setahun aku bisa gak pulang. Tahun cuma sekali, pulang cuma sekali. Karena ngurusin dagang, COD sana sini. Oke. Nah itu kan waktu itu sempat lu transisi ke usaha cuci sepatu kalau gua nggak salah sampai Ya itu beberapa cabang, 2013. kan? 2013. Nah apa yang bikin pertama kali idenya usaha cuci sepatu itu? Inspirasi dari mana? Inspirasinya. Jadi ini kan tadi aku bilang 3 kali usaha aku laba terus. Ya. Nah yang keempat ini ego. Jadi aku berpikir aku laba terus nih. 3-nya aku gak suka. Aku suka sepatu. Dan saat itu aku bertugas pengen menjualkan barang yang aku suka, yaitu sepatu. Kebetulan sepatunya brandnya namanya Macbeth. Dan saat itu Macbeth viral banget. Sekarang udah comeback tapi gak seviral dulu. Dulu ada band-bandan namanya Blink 182 sampai sekarang masih ada. Jadi aku ngeborong Macbeth semua. Ternyata POV ku sebagai penghobi dan POV ku sebagai customer tuh berbeda. Jadi aku cenderung kulak, kalau orang bilang pedagang ya kulak, itu yang menurutku suka, keren. Ternyata ya nggak
nggak works, nggak laku. Nah, itu titik rugi pertama. Akhirnya kenal di Kaskus, ada sebuah forum lagi. Nah ini nyelamatin tuh. Kita nyebut forum, ternyata forum itu namanya Sneaker Addict dan itu jual beli. Selain dia ngobrol tentang sneakers, dia jual beli sepatu bekas. Oke. Nah pas jual beli sepatu bekas, aku dapat nih customer pain point-nya. Ternyata kalau jual beli sepatu bekas, sepatunya itu gak dibersihin. Oke. Dan saat itu pembersih masih mahal, terkenal di Jakarta, di Kemang doang yang bersihin sepatu. Ya udah di Jogja aku bersihin dari kos ke kos. COD masih ingat aku COD dan COD-nya itu masih ada di depan 3 Second di Jalan Kaliurang. Nah, awal puncaknya itu ya makanya kalau kita berusaha lebih pasti akan ada alam yang membantu. Gunung Kelut itu meletus di 14 Februari 2014. Ya, jadi aku nyuci di kos tuh dari 2011. Ya udah penghasilan biasa 2 kali WMR lah, 2 kali WMR Jogja saat itu berarti 3 ribuan. Cukup lah buat nambah-nambah. Gunung Kelut meletus, abunya tuh ke Jogja. Aku tuh post foto before after di Instagram sama Twitter. Oh, Viral. Fotonya viral, ya udah the rest history. Habis itu aku September buat toko pertama, buat toko kedua, toko ketiga, dan aku setuju sama statementmu yang bilang kalau bisnis belum menjamin tete bengek, jangan ngajuin debt. Ya, sampai sekarang aku belum punya debt. oke. Itu setuju Menarik. dulu. Itu setuju. Aku suka statementmu itu. Iya. Itu aku nggak punya debt dan aku hanya muterin equity laba dari equity, kuputerin yang karena bapakku dosen ya aku low risk ya. Jadi equity dari toko 1 jadi toko 2, toko 1-2 jadi toko 3 gitu terus sampai sekarang. Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya, kalau gua salah, titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu, Oh, titip jual sepatu? Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, lu mesti ada shipping dan segala macem, logistiknya berat. Betul. Dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, gak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, tadi riset karena data. Oke. Jadi di Instagram itu aku titip jual itu lewat Instagram. Namanya dulu Cipeng Store. Itu julukan awalku terus jadi Cipeng Store itu yang membuat awal mula Instagramnya Tirta dari 10.000 menjadi 150.000 tuh Iya. Cipeng Store. Alasannya simple karena aku punya industri cuci sepatu. Aku tuh saat itu kan belum ada AI semasif ini, belum ada sumber data. Aku juga belum tahu cara analis data, belum bisa connect engineer. Aku hanya pakai cara bodon kalau sepatu yang paling sering dititip jual itu adalah sepatu yang paling sering demand-nya paling tinggi. Oke. Relate ya. Jadi aku gak peduli tuh karena costnya kan cuma markup 100.000, sehari paling laku 10 itu cukup bisa buat bayar pulsa atau gaji admin. Tapi kita tahu misalkan di bulan Oktober yang titip jual tertinggi fans autentik saat itu. Berarti aku akan buat konten YouTube fans autentik dan aku akan ngebuat promo cuci sepatu khusus fans. Oke. Jadi aku mempelajari bahwa titip jual itu kita akan bisa mempredik tren sepatu apa yang lagi dicari sama market saat itu. Oke. Tapi memang gak ada labanya, itu betul. Labanya tuh sangat boncos. Dan aku termasuk angkatan pertama sebelum Lucky Cat, Unbranded dan kawan-kawan. Oke. Dan gara-gara itu bisa nebak. Yang paling sering dititip jual di 2018-17 tuh fans. Oke. Terus 2019 tuh peralihan ke Jordan, Chicago, Off-White semua. Ya. Sampai akhirnya aku udah tutup karena sudah gak ada waktu. Sekarang datanya kan aku sudah punya CTO kan yang bisa mengolah. Ya dari situ kita bisa mempredik, oh ternyata hari ini yang demand tertinggi sepatu lari, maka kita akan membuat movement lari, that's it. Oke, menarik. Jadi itu memang awalnya sepatu berarti karena kecintaan kan. Ya, Tapi kalau sekarang gua tanya, bisnis Dokter Tirta ini ada apa aja, Dok? Oke, Yang sekarang digeluti itu apa aja, dan apakah personal brandnya ini termasuk ke dalam bisnisnya. bisnis juga? Ini pertanyaan menarik nih. SPT ku tuh tinggi tuh, sempel. Aduh, ya ampun, nyetor pajak. Bukannya bagus SPT tinggi? Betul, penyetor tertinggi ya kan, penyetor termasuk tinggi, jadi seneng lah. Bisnis utamaku yang nggak semua orang tahu aku adalah aku tuh konsultan beberapa perusahaan. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi aku menjual intelektual yang aku punya itu untuk konsultan beberapa perusahaan di bidang fashion dan FMCGs. Oke, jadi kayak Strategis. manajemen consulting lah. Iya, strategis lah. Itu yang pertama dan itu memang ya karena bayarannya hour ya dan itu karena ya itu alasan kenapa pajaknya jadi progresif gede banget. Jadi yang pertama adalah aku konsultan strategis manajemen di beberapa perusahaan dan itu real. Ada berjalan udah 4 tahun. Oke. Yang kedua itu adalah justru Susan Care-nya. Itu bisnis yang harus tetap akan ada karena itu bisnis yang settle lebih dari 12 tahun di aku. Iya.
Oh, Itu udah 12 tahun berarti 12 tahun. Tahun ini tahun 13 dan itu nggak bisa ku apa-apain gitu. Nggak bisa ku eskalasi itu yang mentoknya segitu, ku turunin nggak bisa. Jadi dia growth-nya paling 2%, 5%. Tapi harus tetap ada karena itu ya? sejarah Oke. historical. Bayi lah itu. Bayi itu nggak bisa. Itu ibarat Oke. kau punya anak pertama kau jual nggak mungkin. Oke. Itu harus ada. Terus yang ketiga itu aku ada yang namanya 4Wave. Dia itu marketing consultant. Jadi beda Oke. sama yang pertama ya. Kalau aku yang personal ini marketing consultant. Dia khusus ngurusi Itu bisnis. personal atau ada banyak konsultan lain? Kalau ini banyak konsultan lain. Itu khusus untuk skala bisnis yang di bawah 15M per tahun. Oke. Karena kan banyak UMKM yang small medium enterprise. Kalau bayar aku langsung nggak kuat, dia bayar perusahaan-perusahaan. Ya itu si 4Wave. Terus yang keempat itu adalah aku jual beli aparel. Jadi Oke. aparel brand lokal itu idealis, itu bisnis rugi. Oke. Semua orang pengusaha pasti punya satu bisnis idealis yang rugi. Oke. Nah itu aku punya nih. Ini aku suka karena aku masih suka sepatu, aku masih suka koleksi outfit. Itu Ya. tokonya di Post Blok. Itu boncos tapi aku akan hidupkan terus karena aku bisa senang aja ketemu customer memilih sepatu. Yang Oke. terakhir itu bisnis terkait profesi utama. Tidak aku suka tapi harus aku lakukan. Oke. Itu klinik wellness dan dermatologis. Oke. Karena aku suka sport, partnerku banyak dermatologis, kita membuat barang itu di Yogyakarta. Oke. Itu 5. Kalau personal brand apakah masuk ke situ? Apakah lo take endorsement dari luar untuk semacam media placement-nya atau gimana? Jujur boncos. Semua konten yang aku buat itu rata-rata kayak contoh di Instagram dan YouTube itu adalah personally dari OPEX-ku sendiri. Cost pribadi berarti Cost pribadi. Dan itu memang dibuat untuk mendekatkan aku pada si customer. ya? Oke. Nah itu jadi ibaratnya aku hanya saat itu aku menirunya gini. Aku melihat bahwa Mark sama Jeff Bezos itu kenapa ngonten saat itu. Aku melihatnya. Terus kenapa mereka atletis. Jeff Bezos itu bahkan latihan MMA. Terus Mark itu kemarin 5K-nya aja di bawah 20 kilo. Jadi aku Ya. melihat kenapa orang ini konten gitu. Terus akhirnya yang aku lihat, oh berarti mereka menjadi BA perusahaannya sendiri. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi Jadi nanti kalau- ada pertanyaan tentang Jeff Bezos di belakang. Iya kan? Ini menarik. Jadi aku tuh menganggap orang-orang ini aneh ya. Kenapa Elon Musk tuh sampai membeli medsos. Jadi aku melihat, oke berarti CEO yang jadi personal brandnya di maintain itu dia akan menjadi BA perusahaannya. Cuman ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menjadi BA perusahaan sendiri, kita salah statement, habis itu perusahaannya. Ya, kepleset abis. Kepleset habis. Dan aku pernah kejadian gitu berkali-kali. Oke. Pas COVID. Oke. Rontok tuh. Rontok tuh aku pas COVID tuh rontok. Aku dari situ aku belajar berharga banget. Jadi aku melakukan personal brand itu untuk pure mendekatkan diri pada customer. Ya. Nah kedua, nah ini yang lucu. Apakah dapat duit dari endorse? Rata-rata brand yang masuk ke aku itu justru akhirnya menawarkan kolaborasi dan bulking konsultan. Jadi kalau endorse itu kan kayak gini. Kamu buatin konten ya, terus nanti bla 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 bla. Mereka tuh enggak, mereka ngelempar. Aku punya isu ini, menurutmu apa yang bisa aku lakuin biar ininya selesai. Jadi akhirnya aku menjual solusi. Nah itu ternyata dari beberapa hal yang aku lakuin di medsos. Oke. Ya kayak contoh aku memperlihatkan kemarin di YouTube aku edukasi mengenai mitos fakta kesehatan. Endingnya tuh ada brand yang datang, menurutmu gimana nih deliver message-nya ke masyarakat biar campaign ini berhasil. Ya. Nah itu yang aku lakuin. Oke. Jadi kalau dibilang endorse, endingnya adalah dia meningkatkan portofolio untuk konsultan fee-nya. Ya. Ya udah berarti ada duitnya. Menarik. Nah, lo kan sekarang seorang bapak ya. Iya. Nah, apa perspektif yang berubah? Kan tadi Dokter Tita sempat bilang, Dokter Tita yang dulu ketika masih kuliah itu egonya tinggi sekali, pride-nya tinggi sekali. Nah, perspektif apa nih yang berubah ketika lo jadi seorang bapak? Sangat beda jauh sekali sih. Oh kamu belum punya anak ya? Belum. Oh ya 24. Ya benar. Aku melihat diriku yang dulu tuh kayak kamu. Persis. Jadi mirip-mirip anak muda. Tapi uangnya nggak sebanyak kau ya. Itu disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Nolnya itu beda 2 ya. Jadi sangat ruwet itu. Jadi bayangkan anak muda saat itu yang saldonya nggak sebanyak kamu. Dan aku belum pernah failure. Aku selalu meneruskan prestasi. Jadi aku tuh tidak bisa dengerin opini orang. Sangat fatal dulu. Aku sangat fatal dulu nggak bisa dengerin opini orang. Dan aku merasa sampai sekarang pun masih sulit. Tapi sudah bisa terkontrol. Kalau dulu tuh uncontrol. Karena aku anak tunggal. Aku nggak biasa nerima salah. Ini bener bedanya. Aku gak bisa terima salah, di akademik selalu nomor 1. Jadi aku merasa diriku harus nomor 1 terus. Oke. Itu yang dulu. Dan benar, itu benar kejadian. Oke. Tapi yang berubah adalah ketika anakku membesar, itu goalnya berubah semua. Oke. Goalnya berubah. Dan yang paling kelihatan itu adalah jika di dulu aku mengejar uang, itu beneran aku ngejar uang, karir,
karir pet, uang, saldo dan kawan-kawan. Yang ku kejar sekarang adalah legacy. Itu agak berbeda ya. Nah, legacy di sini maksudku adalah aku merasa kalau aku mati, kayak sometimes atau suatu saat nanti aku akan mati, terus uang itu akan ya udah that's it. Anakku akan dapat warisan, anakku akan selesai, kelar. Dia nggak akan mengenang aku sebagai yang menelurkan apa lah, ya udah. Ya. Jadi aku merasa harus ada legacy biar dia itu ketika dia nanti gede dia tahu aku siapa. Nah itu yang ku lakuin sekarang. Oh bapaknya itu ternyata membuat usaha. Oh bapaknya itu tetap kuliah lagi. Bapaknya akhirnya membuat health. Jadi dia tuh nanti akan struggle. Yang ku takutin kalau dia itu hanya dapat uang besar banyak banget. Dia akan menjadi sosok yang sangat tidak mau untuk berusaha keras. Karena dia udah tahu dapat warisan gede kan. Ya. Nah itu akhirnya aku fokus untuk membangun legacy biar anakku itu tidak menjadi seperti aku yang zaman muda. Itu yang ku takutin banget. Oke, tapi apa value utama yang lu pengen tanamin justru di anak lu ini? Proses sih. Oke. Proses. Dan proses tuh semua orang tuh sekarang pengen result ya. Itu terjadi gara-gara jadi orang tuh pengen cepat-cepat merasakan kepuasan dan kekayaan, terutama cowok-cowok usia 17 sampai 24. Ya. Dan mereka tuh gak bisa sabar, kayak contoh, wah kita gak bisa sabar tiba-tiba di usia 24 dia ngerasa gini-gini doang terus nyerah gitu aja. Ya. Jadi aku merasa mereka harus punya proses. Nah itu yang value yang pengen ku tanemin ke dia. Dan dia tuh pada waktu anakku tuh pada waktu sekarang sudah mulai paham mengenai aset ya. Enak ya apa? Aku gak mau dia ngerendahin orang lain yang asetnya di bawah dia. Jadi aku selalu menerangkan kamu tuh bisa kayak gini karena privilege. Karena aku dan mamahmu juga dokter spesialis. Jadi kamu harus tahu kita privilege kan kita divorce ya. Tapi masih akrab aku udah punya keluarga baru tapi aku harus rutin ke Jogja. Jadi aset mamahmu aja gede, asetku gede. Jadi jangan sampai kamu terjebak dalam itu ya. Itu yang aku ajarin terus. Aku takut kalau nanti dia gede malah memanfaatkan asetku jadi arogan kemana-mana malah jadi tukang bully, repot aku nanti kan. Jadi aku gak mau dia menjadi seperti Tirta yang pas muda. Karena itu sangat dangerous ya. Oke, menarik banget. Ini akan masuk ke pertanyaan yang gue sekarang beneran pengen tanya ini. Gue dari dulu udah lama pengen ketemu dan gue pengen tanya nih, ngopi dulu ya. Ngopi dulu, karena ini pasti pertanyaan spontan ini. Nah, kan tadi lu sempat bilang soal COVID. Nah ini juga sesuatu yang sangat menarik buat gue. COVID itu adalah fenomena yang sangat menarik. Kalau gue lihat secara sosial dan juga secara keuangan. Nah bagaimana tanggapan lu terhadap statement gue ini ya? Menurut gue COVID itu real, virusnya itu ada. Tapi itu social engineering yang ada di belakangnya dan orkestrasi itu luar biasa untuk tebar vir. Statementmu ini sebenarnya nggak ada bedanya sama statementku zaman dulu. Cuman aku berakhir di rujak. Oke. Habis itu aku. Aku ingat banget. COVID-nya itu ada jelas. Ya. Pandeminya itu ada, itu jelas. Dan aku masih ingat banget videonya itu masih beredar bahwa solusi saat itu adalah kalau misalkan COVID itu masuk di lingkungannya masih kecil, itu bisa di lockdown. Dengan kita melockdown satu tempat, itu akan mengurangi potensi efek domino di tempat lain. Ya. Itu habisku pertama. Karena aku dituduh sok tahu saat itu. Nggak kita akuin lah. Kalau misal kita masuk nih satu daerah ini kita lockdown, dia nggak akan nyebar kan. Ya. That's it. Tapi faktanya kan nggak. Itu aku habis tuh pertama di rujak tuh. Yang kedua adalah ketika aku mengatakan bahwa reaksi kita itu paniknya memang luar biasa berlebihan. Ya, at the end kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Aku udah ngomong itu. Aku mengeluarkan edukasi yang sangat kontroversial saat itu. Aku masih ingat, yaitu edukasinya bahasa Jawa ya. Mangan masker. Aku ingat banget. Aku ngeluarin edukasi itu. Ya kita tuh solusinya mangan masker. Makan masker. Aku tuh diketawain ngeluarin edukasi itu. Karena saat itu dikatakan, ya kamu tuh meremehkan COVID. Aku akhirnya mengcounter ya kita bisa ngapain saat itu vaksin belum keluar. Ya. Terus kita di dalam rumah nggak ngapa-ngapain. Ya kita akan mati coy kelaparan. Ya. At the end akhirnya aku mengatakan ya kita hanya bisa menjaga daya tubuh kalau nggak olahraga ya makan makanannya bergizi. Itu yang pertama dirujak karena lockdown, yang kedua dirujak sejawat. Oke. Dan yang ketiga aku tuh mengkritik soal APD karena mahal banget. Saat itu aku ingat banget aku membantu menyumbang APD dan itu boncos cok. Masa satu APD bisa 1,5 juta. Oh iya, dan malah dinaikin harganya. Padahal orang-orang butuhin 95. Saat itu yang dapat apresiasi.
Jadi satuan PCC 2 boncos. Nah yang terakhir ini di 2021. Ingat kan saat itu ada Delta. Ya. Terus ada new normal. Saat itu bilang adalah kita harus mulai terbiasa sama virus ini. Kalau enggak, ya kita enggak akan bisa survive. Itu berakhir aku dirujak lagi. Oke. Jadi aku akhirnya melempar balik ke teman-teman sejawatku. Aku tuh selalu di titik garis tengah. Oke. Garis tengah itu adalah kita tuh kan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan kita itu kan mobilitasnya tinggi. Jadi kita tidak bisa itu saat itu kalau kita pure social distancing. Jadi akhirnya orkestrasi itu ya virusnya ada, kepanikannya ada. Tapi memang itu akhirnya membuat kerontokan ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi muncul orang kaya baru dari situ. Ini kita ngomongin soal kerontokan ekonomi, karena ini yang gue pengen tanyain. Karena COVID itu gue melihat sebagai salah satu agenda untuk meriset dunia ini. Karena dengan COVID, bisnis kecil tuh banyak yang hancur berantakan. Ini kita ngomong di Amerika aja deh, nggak usah di sini ya. Sini juga mungkin mirip ya. Tapi bisnis yang besar, apalagi seperti bisnis-bisnis yang TBK kalau di Amerika, Fortune 500, itu naiknya 3 kali sampai 4 kali lipat sampai sekarang. Apalagi kalau kita ngomong Big Pharma itu, Pfizer dan lain-lain itu teman-teman itu luar biasa ya untungnya. Iya. Tapi apakah itu sebuah orkestrasi? Karena yang pertama gue lihat itu seperti ini. Awalnya gue pas pertama dengar COVID 2019 itu gue takut juga, ya kan. Gue takut, gue jual semua saham gue. Gue kan dulu pemain saham di Indonesia, gue jual semua saham. Gue tuker mata uang gue ke Swiss franc waktu itu dan kebetulan naik tinggi sekali. Tapi itu karena gue takut sebenarnya. Karena gue takut ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena conditioning medianya tuh luar biasa. Ya benar. Di shot dari helikopter, ada kuburan kebakar. Iya. Pertanyaan kayak gue, itu lu kan sebagai dokter kan, pasti banyak teman-teman dokter. Itu beneran ada nggak sih tempatnya? Atau itu waktu itu karena nggak pernah ketemu lagi loh gue. Sekarang gue coba cari kemarin sebelum podcast ini, gue coba cari di YouTube dan coba di source lain di luar YouTube, di Rumble, di berbagai macam web sampai di dark web itu gue nggak ketemu lagi yang ditayangin di TV, yang shot dari helikopter terus kuburannya kebakar dengan api semua itu nggak pernah. Oh kalau itu aku nggak tahu, kalau yang itu aku udah nggak tahu. Tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri di TV itu waktu itu shotnya tuh. Kalau orang takut. Kalau kuburan massal yang di Indonesia tuh yang wafat karena COVID itu jelas real. Itu real ya. Real, yang wafat karena COVID itu real. Jadi ini bisa diterangin kan. Itu orang akan bertanya. Ini harus dijawab ya. Jadi orang yang meninggal karena COVID mayoritas itu memang mereka ada comorbid. Itu betul. Jadi ini kan pasti dulu dihujat aku sama beberapa sejawat. Jadi bukan tiba-tiba COVID, terus misal amit-amit kena ke Dokter Tirta atau Timothy, terus besoknya 5 hari, 14 hari mati. Rata-rata, ini harus real juga, dari data pun menunjukkan orang yang wafat karena COVID itu rata-rata punya 3 komorbid dari 3 penyakit ini. Kalau nggak penyakit terkait jantung, penyakit terkait diabetes, satunya penyakit terkait autoimun. Itu rata-rata wafat. Jadi makanya kalau kita lihat, dia tuh sudah ada riwayat penyakit jantung, sudah ya cepat atau lambat, COVID ini mempercepat. Kayak jalan tolnya untuk menuju maut. Ya tapi kan akhirnya ketika didata wafatnya pasti karena COVID. Oke. Clear ya. Jadi ini clear nih. Ini meluruskan dan ini pertanyaanmu kan. Kok bisa tinggi banget? Bayangin ada orang dia sudah stroke, terus gejala penyakit jantung banyak dan kena virus ini. Nah, kan kalau didata meninggalnya bukan karena jantung tuh. Iya, karena COVID. Iya dong pasti. Karena kan dia datang ke rumah sakit dalam keadaan demam dan panas. Iya kan? Tapi komorbid pemberatnya adalah jantung. That's it. Loh terus kok bisa kok komorbidnya jantung? Karena 60-80% orang itu tuh nggak sadar akan jantungnya. Dia nggak tahu jantungnya ini sehat apa enggak. Dah clear dulu kejawab. Jadi yang wafat karena COVID itu pure real. Tapi memang mayoritas disertai komorbid dan itu benar. Oke, ini kita ngomongin soal data. Clear dulu ya, nomor 1 ya. Terus yang nomor 2, apakah riset? Nah jadi dari berbagai pembicaraan, memang pandemi itu merontokkan sistem dan riset dari awal. Karena yang terdampak salah satunya adalah usahaku. Di 2020-2021, Susencare itu 80% paymentnya cash. Ya, sisanya tuh debit. Dan hanya 5% yang menggunakan Kris atau GoPay. Shopee Pay itu real ya, itu real. Dan nggak ada yang delivery sama sekali. 2021-2022 tuh rontok aku, rontok. Terus habis itu 100% itu nggak ada yang pakai cash. Ini fakta nih, tadi baru mau gue tanya. At all. Ini at all sampai sekarang. Jadi semua Susencare itu sekarang nggak ada yang pakai cash. Nggak ada. Dan 50% itu delivery service. Nah kenapa kok Dokter Tirta viral keluar-keluar di COVID? Karena di Maret 2020 itu aku ingat banget Susencare tuh bingung mau buka apa enggak. Dan di April 2020 Susencare Tebet itu buka, besoknya dirahasia Satpol PP. Oke. Nah itu yang membuat akhirnya aku nge-live kayak
ini kebijakannya mau gimana nih saat ini, mau lockdown atau mau enggak, jangan tengah-tengah nih, karena pegawaiku harus dikasih makan dan aku nggak pernah ngekat saat itu. Jadi clear aja, loss terus. Cuman setelah riset itu bisnisnya tuh jadi beda, model bisnisnya beda semua. Oke. Dan itu bener riset. Jadi di satu sisi memang si COVID ini merontokkan, tapi dia memang meriset sistem dan membuat bisnis model kanvas yang kita pelajari di S1 kan aku kuliah dan S2 itu sangat berbeda. Ya. Itu real. Nah ini gue pengen tanya lah. Gue bukan dokter, ini disclaimer juga, gue bukan dokter, gue nggak punya ilmu sama sekali tentang kesehatan ya, gue ilmunya keuangan ya bukan kesehatan. Tapi ini sesuatu yang gue ngobrolin sama berbagai macam dokter, bukan cuma dari Indonesia. Jadi di komunitas keuangan kan banyak yang dokter-dokter senior dari luar negeri juga. Gue pernah bahas tentang tes data PCR ini. Kenapa ini adalah naratif social engineering? PCR itu kan tes yang hypersensitif sebenarnya. Iya. Nah, ini gue pernah ngobrol sama salah satu dokter. Dia bilang kayak gini ke gue. Itu kalau lu flu 2 minggu lalu, sekarang udah sembuh, virusnya udah mati nih di hidung lu. Tapi lu tesnya dengan PCR, itu bisa kena positif virus yang udah mati. Jadi PCR itu kalau digunakan untuk seperti widespread massal gini, itu pasti yang plus tuh banyak sekali. Dan datanya itu pasti ngawur satu dunia itu tentang jumlah COVID-nya. Jadi ketika ada yang mati, bahkan virus COVID udah mati, dia kena PCR dia COVID, padahal emang udah mau mati aja orangnya. Di data orang yang mati sama COVID. Iya, makanya disebutnya itu adalah hypersensitive but not specific. Iya, jadi ini kan semacam social engineering massal, bukan ini beda pendapatnya. penyakit yang luar biasa berbahaya sebenarnya kan. Sebenarnya kalau dibilang dangerous menurutku tetap dangerous ya. Karena segala sesuatu yang merontokkan apalagi sistem pergerakan ekonomi dunia itu tetap menurutku danger. Itu dijadikan alasan atau enggak? Karena kan di 2025 ini direktur CIA zaman Joe Biden baru keluarin statement kan. COVID ini kemungkinan besar tuh di lab. Yang dulu diketahui sama orang. Dulu dibilang ini kan memang penyakit yang ada. Aku termasuk baru dikeluarin nih 2025 nih. Aku termasuk yang setuju ya soal itu ya. Dan itu membuat aku dihujat. Makanya kan bioweapon kan sebenarnya. Aku nggak bisa bilang itu. Itu kamu ya. Ya. Karena gini nih, ini situasi ini mungkin penontonmu akan suka. Jadi kan Bara kemarin teman-temanku pada bilang akhirnya keluar bahwa ini bukan dari kelelawar tapi dari lab gara-gara statement beliau kan. Iya, itu statementnya aku direktur CIA ya. Baru tapi statement ya, baru. 2021 kan nggak begitu. 2021 kan aku ngomongnya masa sih itu Gutu Picru gara-gara kelelawar. Kan dihujat. Saat itu aku dihujat. Aku malah dituduh, wah Dokter Tirta gara-gara ngobrol sama teman-teman yang pro konspirasi malah percaya. Enggak, kita kan tetap berusaha kritis. Ya kan? Tapi sekarang kenapa nggak mau ngomong karena capek? Ya. Karena aku saat itu dihujat kanan kiri gitu loh. Oke. Menjadi tengah tuh nggak enak, Tim. Ya aku nggak tahu kamu rasanya gimana. Tapi saat itu aku tuh tengah tuh jadi kayak aku percaya virusnya ada, tapi aku berusaha kritis gitu loh. Kayak Too Good To Be True, masa sih dari kelelawar tiba-tiba semasif ini gitu loh. Udah saat itu aku percaya itu. Dan saat itu saranku adalah kita kan we can do nothing. Kita tuh gak bisa ngapa-ngapain. Selain kita cuma pakai masker, cuci tangan, that's it. Dan itu kan cara mencegah untuk penularan virus pada umumnya. Yang berujung dihujat lagi. Endingnya aku edukasi mangan-mangan masker, berujung dihujat lagi. Nah terus kamu tanya nih, terus gimana pendapatmu social engineering? Aku gak tahu tuh social engineering apa enggak. Tapi yang jelas semua solusi yang kemarin terjadi itu adalah terlalu cepat. Dan menurutku malah akan plot twist kalau endingnya itu adalah justru vaksin Sinovac yang menurutku resikonya paling kecil. Nah ini kan soal vaksin ini kan juga banyak perdebatan lah. Tapi gue nggak mau masuk ke perdebatan vaksin. Tapi maksud gini, lo adalah dokter yang punya keilmuan di bidangnya waktu ngomong COVID, tapi dihujatkan secara sistematis. Tapi ini bukan cuma lo yang ngalamin dok. Ini semua dokter-dokter senior di dunia yang ngalamin. Virologis terhebat di dunia, Nobel Prize winner itu banyak yang kena hujat ketika mereka coba speak up mengenai ini. Jadi ini konsensusnya terjadi secara global sebenarnya. Jadi orang dipaksa untuk jadi tidak kritis kan terhadap hal ini. Seolah ada kuasa yang pengen dunia ini mengamini ini sebagai apa yang mereka mau kan. Iya betul. Dan sebenarnya kalau lu sadar kenapa kok tren olahraga itu akhirnya naik sekarang? Ya karena itu satu-satunya cara untuk bertahan melawan virus. That's it. Kalau daya tahan tubuh lu aman, ya lu akan aman. Tapi kan faktanya saat itu kan orang yang berusaha untuk gimana ya? Ini jelasinnya gini, ini buat teman-teman dokter ya, biar tahu karena yang nonton dirimu kan nggak hanya penikmat keuangan ya. Aku akan jelaskan POV-nya biar general, netral. Ini agak sulit nih, harus mikir omongannya. Jadi gini, kalau kita tuh memberikan statement bahwa COVID itu mengerikan, itu kan niatnya kan. COVID itu mengerikan, akan membunuh banyak orang.
Dan ini naik lagi, tahun ini naik lagi. Dan itu sebenarnya bisa diprediksi gak apa-apa. Iya, udah naik lagi. Naik lagi. Makanya gue mau penting banget di Jadi podcast naik ini. lagi. Jadi ada dua pilihan cara dokter untuk mengedukasi. Oke. Cara pertama adalah kamu akan memberitahukan bahwa oke, COVID itu mengerikan. Oke, hati-hati. Oke. Nah, sekarang aku mengcounter. Oke, memang mengerikan. Caranya gimana? Cara ngelawannya. Ayo kasih tahu cara ngelawannya. Terus mereka kan akan mengcounter, ya kamu harus ini. Ya masa kita di rumah nggak ngapa-ngapain 2 tahun men. Tapi gini, itu kan itu saat itu kan. Nah akhirnya kan aku menjawab dengan cara netral, yaitu ya udah kita jaga daya tubuhnya aja, berujung dihujat. Oke, sampai sekarang aku akan menjawab dengan pilihan yang sama. COVID-nya tuh ada, memang ada, dan itu akan terus naik turun kayak kurva coy, kayak yang kenapa kok naik? Ya karena ada mudik, karena mobilitas, karena ini kemarau, karena musim lagi jelek, dan virus itu kalau humidity-nya tinggi, perkembangan akan tinggi, dan dia akan bermutasi terus. Jadi COVID itu gak akan pernah hilang. Dan pasti akan satu sesi naik, dan satu sesi pasti turun. Ya itu sama kayak TBC. TBC itu dari dulu sampai sekarang ada terus. Yeah. Cuman gara-gara kemarin ada Bill Gates mau di sini, heboh semua. Oke. Iya kan? Kan kesel kan? Aku tuh kayak kenapa harus dihebohin, dari dulu juga ada, TBC itu nggak hilang, DBD juga nggak hilang, sama kayak COVID itu nggak hilang. Kenapa naiknya sekarang? Ya karena mobilitas orang tuh lagi meningkat sekarang. Semakin peningkatan mobilitas ya COVID-nya akan ada. Terus solusinya gimana? Ya masa kamu mau social distancing lagi? Nggak mungkin dong. Ya terus apakah kita harus takut? Yang aku bingung tuh yang ditakutin tuh adalah kenapa gitu loh. Ya kan kita udah hampir 5 tahun setelah COVID itu. Ya cara satu-satunya cuma menjaga daya tubuh, that's it. Jadi ya saat itu aku speak up tuh dihujat, beneran dihujat. Itu yang membuat akhirnya aku ngerasa kayak, oh ternyata aku nggak sekuat itu mentalnya, aku nggak sekuat ente ya, yang bisa baca. Gue keluarin statement yang sama waktu itu, dihujat juga. Aku tuh ingat statement aku cuma ngeluarin komen ini loh, mangan masker, intinya makan ya. Dokter kok menyepelekan, jancok, aku tuh gak ada menyepelekan sama sekali loh. Aku cuman bilang kita tuh gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan udah dituduh kanan kita yang vaksin. Apakah kita harus ambil vaksin? Itu kan pilihan masing-masing. Tapi kan diwajibin ada. Ya kan bukan salah saya yang mewajibkan, bukan saya, bukan dokter Tirta yang mewajibkan. Kalau gue waktu itu orangnya kritis. Jadi ketika ada vaksin massal, gue kan tahu ada beberapa perusahaan doang yang bikin jarumnya itu. Dan ya gue belilah saham perusahaan dan untung luar biasa. Tapi yang menariknya untung luar biasa gue pas COVID, gue untung luar biasa. Gue langsung pikir beli jarum suntiknya, perusahaan yang bikin jarum suntiknya, karena itu jarum suntik mesti 3 kali kan belinya. Iya benar. Total jumlah penduduk Indonesia dikali 3. Iya, jadi itu omsetnya naik luar biasa tinggi. Nah, polio banyak, hepatitis itu banyak kan sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu. Itu tuh nggak pernah dikasih sesuatu yang gratis dok. Itu orang bayar kan? Bayar. Untuk anak kecil aja vaksin polio itu bayar. Oke. Kenapa vaksin itu gratis 3 kali? Itu yang gue mikir. Logistiknya dari mana? Gue secara pengusaha ya. Ini uangnya dari mana? Uang siapa? Ya, dan kenapa gratis? Itu nggak pernah masuk di gua. Lu polio dibiarin mati kok. Mereka nggak pernah peduli sama lu. Jadi para elit ini menurut gue nggak pernah peduli sama kalian. Nah, tapi kenapa yang ini dia peduli banget untuk masukin itu? Jadi dan gue ada beberapa lah teman-teman yang gue sebutnya orang kaya lah, orang kaya. Treatment di saat COVID dan orang biasa aja ini berbeda sekali dok. Contohnya private jet travel itu naik paling tinggi pas COVID. Perusahaan kayak Vista Jet segala macam tuh itu fact. Itu luar biasa dok. Kan gue punya teman-teman yang selalu naik private jet. Fact. Itu fact. Dan kayak fakta. Sebenarnya orang kaya itu nggak terlalu terdampak dok. Kayak mereka bisa ketemu keluarganya, naik jet ke luar negeri, landing di Singapura. Jadi nggak pernah ada lockdown untuk orang kaya sebenarnya. Lah ya betul itu, makanya kan. Nah, apakah ini jadi pengkondisian nih untuk orang miskin nih? Makanya itu. Buat karena gini, menurut gue itu banyak yang lucu dok. Contoh, lift kebalik-balik. Ini gue tuh nanya bahkan dokter-dokter ya. Gue nggak mau sebut nama, nggak enak. Banyak yang anggap ini konyol. Dokter Indonesia dan dokter luar negeri. Apa sih lift itu begini ke belakang pantat-pantatan? Saya gak ikut. Terus itu. Misalnya ada yang di depan itu makan dikasih apa namanya? Ini kayak penjara itu dikasih plastik. Dikasih plastik. Nah itu menurut gua mereka yang bikin ini bukan mikir ini untuk kesehatan sih, buat lucu menurut gua. Karena ketika lu udah punya semua uang di dunia, yang lu pengen kontrol kan, lu pengen lihat oh ini nurut nggak? Compliance test menurut gua COVID itu. Siapa yang nurut, siapa yang enggak. Jadi lu pantat-pantatan ya. Di lift tuh lucu banget loh dok semua. Mereka benar-benar kayak ikutin loh. Kan gue tiap kali ke mall gue kayak ini orang-orang tolol ya begitu. Terus ketika gue berdiri di tengah ada yang bilang, ada yang kadang toel gue kan bilang kayak ini ikutin mas, nggak mau saya. Kamu suruh bikin saya ikutin. Dan gue di luar kamera dok, gue nggak pernah pakai masker. Jadi di luar kamera ada yang bilang, oh Timothy dulu pernah ada di pakai masker di kamera. Itu karena teman-teman gue tuh suruh gue pakai, itu pun turun-turun kan. Karena di kamera waktu itu
sangat nggak lazim dok kalau di kamera. Habis aku. Habis pasti. Bahkan 3 Siapapun pasti habis tuh. Iya. Tapi gue sebenarnya ketika gue jalan-jalan ke Bali, ini personal gue ya, gue nggak pernah pakai masker. Kita masih bikin party di villa, masih aman. Tapi itu kan statement yang memang dikeluarin oleh beberapa banyak orang sebenarnya, bahwa yang dirugikan dari COVID itu sebenarnya adalah orang kaum menengah ke bawah. Menengah dan ke bawah. Iya. Dan itu yang kita speak up kan sebagai dokter. Gitu loh. Jadi dokter dulu tuh kebagi dua. Kita bicara belak-belakan ya. Jadi dokter saat itu kebagi dua. Aku ingat banget. Dan itu menghancurkan dokter kebagi dua, dan itu menghancurkan lumayan image personal branding yang ngebuat akhirnya aku kayaknya nggak bisa kalau kita tuh terlalu speak up, terlalu brutal gitu. Ya. Ini beneran. Itu alasan kenapa kok Tirta berubah. Kan di podcast. Karena kan kamu ngomong duluan. Jadi aku akan ngomong duluan. Alasan berubah paling fatal ya, aku merasa bahwa kalau kita speak up menjadi diri kita di medsos tuh kadang orang lain tidak bisa menerima diri kita. Oke. Secara real. Dan saat itu dokter kebagi dua. Ada dokter yang memang sangat saklek. Kita lihat sampai sekarang pun ketika COVID naik, ya postingannya akan kayak gitu terus. Ya kan, postingannya akan kayak gitu terus. Tapi ada dokter yang juga berpikir, ya kalau mereka kaum menengah ke bawah ini nggak disuruh kerja, mereka tuh cuma punya dua pilihan, mati karena COVID atau mati karena kelaparan. Udah, that's it. Itu Iya. Aku kan ngomong itu ke mereka. Aku tuh masih ingat banget, aku ngomong sama seniorku, kalau edukasi kita kayak gini terus, mereka cuma mati karena dua hal. Kalau nggak mati karena kelaparan, mati karena COVID. Udah. Ya mereka mesti akan milih yang mati karena COVID dong. Iya. Karena setidaknya kan untung-untungan. Alah, paling nanti ketularan. Kalau ketularan juga belum tentu mati. Tapi kalau mati kelaparan, nggak makan, itu pasti. Maka mereka memilih yang kedua kan. Ya udah, kita beresiko, kita cari uang 9 to 5, terserah. Yang penting kita adaptasi, new normal, endingnya kan kita akan ketularan juga. Bener ya? Ya. Tapi kalau kita edukasi yang kedua itu masih dihujat, tim. Nah itu kan endingnya aku tuh di cancel. Ini ya, aku masih ingat banget. Dan itu aku memaafkan tapi gak akan pernah melupakan. Aku tuh ingat banget edukasi mengenai mangan-mangan masker terus viral, dan aku kepergok nongkrong di cafe Holy Wing. Oh. Ya kan? Ya. Investmu kamu kan. Iya. Aku dihujat itu. Aku dihujat habis di situ. Oke. 1 tahun kemudian semua orang ngikutin. Yang hujat kan? Ya. Dan itu aku 2 kali tuh dihujat. Pertama kali aku setelah kayak gitu, aku edukasi, dan aku tuh edukasinya tidak saklek loh. Iya, Aku edukasi bilang, aku dihujat gara-gara rangkulan sama temenku di Holy Wing, aku ingat banget. Terus kedua aku dihujat gara-gara edukasi mangan-mangan masker. 1 tahun kemudian orang lakuin semua. Ya. Dan itu gara-gara dihujat itu ada 2 brand besar itu nge-cancel jobku. Oke. Sepihak. Jadi benar-benar udah DP-nya diambil mas, kita nggak perlu. Oh. Wow, itu masih inget banget aku masih inget 20. Jadi ini sistematis kan sebenarnya. Ya, Apakah itu cancel netizen beneran atau sistematis? Aku keselnya saat itu cuma satu adalah Edian 1 tahun kemudian orang melakukan apa yang aku lakukan. Nah, dari pengalaman lu waktu itu, Dok, itu menurut lu sistematis Oh ya, kalau serangannya itu sistematis. Itu kan alasan atau aku marah. netizen? Kalau Ya. menurut gua bukan cuma netizen biasa begini. Enggak, kalau kan. itu tuh Sistematis kan? enggak, aku masih ingat banget itu Holy Wing sama aku update. Ya. Dan saat itu aku bisa jujur ya, bisa tanya sama Ivan. Iya. Ivan itu manggil aku untuk diskus rapat. Ini enaknya mau diapain? Apakah kita tuh mau kolaps aparel? Terus kita akan menjual aparel ini. Terus nanti kita membagikan nasi bungkusnya Holy Wing. Iya. Saat itu Holy Wing ngeluarin nasi. Yuk kita. Terus habis meeting, minum, rangkulan, ambiar coy. Ambiar itu 2 hari 2 malam. Habis aku. Dan yang hujat aku, kau tahu siapa? Siapa? Dokter. Oke. Padahal waktu itu sama Ivan tuh pengen bagi-bagi makan, karena gue inget Ivan zaman itu dia pengen bagi-bagi Lah ke ya itu nakes sama kan? aku, sama baju. Yang buat baju nakes kan? Lah ya itu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Holy Wings tuh supply banyak sekali makanan ke Lah ya itu. semua rumah sakit. Dan saat itu aku habis. Tanya Oh. Ivan habis. Itu berdua habis, dan aku sama Holy Wing tuh posisi bingung. Aku nyalahin adminnya. Adminnya minta maaf, aku masih ingat adminnya minta, dok kami nggak ngira impact-nya segede ini. Aku ingat captionnya, dokter Tirta aja Holy Wing kamu kapan gitu. Nah itu captionnya kan, akhirnya saling menyalahkan. Cuman aku keselnya tuh Edian semua orang melakukan dan itu lebih parah. Dan pas aku keluar Jakarta itu kayak nggak ada COVID. Itu Nah, yang iya, buat aku tambah dongkol. Jadi Habis itu kan aku dongkol kan. Oke lah, aku skip, aku ngaku salah. Terus aku di relawan tuh dicopot. Gara-gara kejadian itu aku gak jadi relawan lagi. Wah, chaos banget lah habis itu. Walaupun hubunganku sama Ivan tetap membaik ya. Dan itu aparel masih ada, masih dead stock. Jadi kalau mau beli gak apa-apa. Dan saat itu kita bingung gitu. Dan setengah tahun kemudian kita tuh traveling ke luar Jakarta tuh kayak gak ada apa-apa. Nah ini menarik nih, karena gue juga pertama kali mata gue kebuka ketika waktu COVID kan,
Ya kayak gue sama teman-teman gue sih nggak mau di sini ya karena lockdown kan, kita kabur ke Bali akhirnya. Nggak ada Jadi, apa-apa. Nah di Bali itu unik sekali teman-teman. Mereka itu jadi benci, karena mereka juga disuruh lockdown sama kan. Tapi orang Bali itu punya pikiran yang berbeda sama orang-orang Jakarta. Jadi pas gue ngomong sama supir gue, beli kok nggak pakai masker? Ah persetan lah masa ini kayak Ya begini. karena sama. Karena mereka ngerasa makannya mereka mau dimatiin sama ini nih. Terus mereka ngerasa oh gue nggak peduli. Ya Bagus mati aja karena gue gak bisa makan. Mereka Ya ngomongnya sama. bener kan daripada Bagus mati aja gue katanya gitu. ya daripada nggak bisa mati kelaparan, nah mending kena COVID. Jadi yang ke brainwash itu cuma orang Jakarta sebenarnya. Orang di Bali itu nggak ada yang kena propagandanya itu. Mereka buka semua kok masker. Ya itu yang aku kesel tuh. Kenapa ya terus aku dicap pada waktu itu ada satu statement di Twitter tuh aku ingat banget, itu ngeselin banget. Aku masih ingat ada sejawatku bilang gelarnya aja dokter, tapi attitude-nya ternyata aslinya tidak menghargai orang-orang yang mati karena COVID. Wah itu kesel banget aku sama statement itu. Aku ingat itu framingnya jelek itu. Framingnya jelek, dan itu tweetnya viral, dan itu yang ngeluarin dokter di Twitter. Aku masih ingat namanya, Dokter R. Akunnya hilang karena kemarin kena kasus. Kena karma kau kan. Nah jadi pada waktu itu hanya karena aku saat itu ke edukasi, aku waktu itu meeting sama Ivan, terus ke framing, yang mana aku udah ke framing itu aku dihabisin sampai aku di framing bahwa aku tidak menghargai yang mati karena COVID. Oh, disangkutin Gara-gara ini orang-orang kayak kamu nih dokter, tapi gara kamu malah mengajari orang nongkrong, kamu tidak menghargai yang mati karena COVID. Wah buset, itu framingnya aku bingung tuh balasnya gimana. Sistematis kan framingnya. Ya framingnya, bayangin kamu tuh duduk ya nongkrong bertiga minum, terus ada Ivan sama timnya seneng-seneng, terus tiba-tiba pagi-pagi kamu di framing orang kayak kamu itu dokter nongkrong, itu kamu tidak menghargai orang yang mati karena COVID. Buset, aku tuh gak ada menghujat orang yang wafat karena COVID, aku berbela sungkawa karena COVID. Tapi kan masa kita at the end tuh kita harus menghadapi virus itu. Ya. Terus 2021 kesel kan, 2021 aku masih ingat. Orang melakukan apa yang ngelakuin. Persis coy. Persis, 4 kali lebih parah. Dan at the end adalah ada yang mention, loh kok semua jadi Tirta Holiwing semua. Nah kan, terus akhirnya di 2025 orang melakukan apa yang kulakuin, olahraga. Nih asal buat kalian tahu kenapa aku olahraga. Ini adalah counter opini dari 2020. Aku masih konsisten mengedukasi dan kalau kata Pak D, walk the talk, not only talk the talk. Itu bener, karena dari 2020 solusiku adalah makan, olahraga, masker, dan aku lakuin sampai 2025. Jadi bener, kalau disebut sistematis, aku sempat dongkol saat itu karena 2 hari 2 malam remuk, terus financeku tuh hancur. Tuh hancur. Jadi selama 2021 sampai 2022 itu aku super bleeding. Jadi ini yang gua rasa teman-teman nggak tahu, dan ini nggak cuma terjadi sama dokter Tirta. Mungkin dokter Tirta yang terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri banyak dokter yang punya bisnis lain. Jadi ketika dia keluarin opini tentang COVID, virologis tuh ada yang terkenal. Virologis top, bisnis lainnya dihancurin dari belakang. Dengan cara tadi, misalnya dia punya, kalau dokter Tirta ada brand deal kan, dia punya bisnis lain dihancurin pakai cara yang lain. Mereka tuh punya caranya untuk lakukan ini secara sistematis. Jadi kalau orang keuangannya dijepit dan dari depan cancel culture-nya dijepit, pasti nyerah kan akhirnya. Iya. Bahkan lu waktu itu sempat diem juga kan akhirnya. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Karena saat itu tuh wah itu benar sesuatu yang kalian gak akan mau rasain, karena tiap hari baca komen tuh gak enak. Padahal aku tuh hanya mengedukasikan. Intinya gini, kamu tuh gak akan bisa menghindari COVID ini. Iya. Ya kan gak bisa. Dia bukan bilang gak ada virusnya kok, ada. Ya aku kan bilang, kita tuh bukan bilang virus ini gak ada. Kita tuh selalu bilang virus ini ada. Cuman kita tuh gak bisa menghindar. Orang kita gak bisa lihat kok. Iya. Nah, kita cuma punya pilihan tuh 3. Either kita menjaga daya tubuh, tetap bekerja, that's it. Kita gak bisa di dalam rumah terus takut kayak sekarang COVID tiba-tiba naik. Ini kan naik nih. Nih hari ini, aku gak tahu nih tayang kapan ya. Iya, nah cepat ini. Cepat tiba-tiba naik. Ini kan naik nih, berita naik menjelang kurban naik. Terus kita mau ngapain? Pertanyaanku kalau dokter masih ada, terus kita mau ngapain? Iya. Apakah kita harus lagi kayak dulu duduk di rumah deci terus waspada? Kan enggak. Benar. Apakah kita dengan cara kita mengedukasi dengan cara yang sama itu akan membuat COVID hilang terus DBD hilang? Enggak. Kita cuman akhirnya adalah menjaga daya tubuh, that's it. Karena kalau tanya sama semua dokter, obat penanganan virus apa? Bukan antibiotik. Ya cuman dia bed rest total, dikasih suplai protein, vitamin, B3, tetes bengek, 5 hari dia akan gejala membaik. Kalaupun dia meninggal itu amit-amitnya karena ada komorbid yang memberatkan dan saat itu kamarnya penuh. Jadi sebenarnya COVID itu membuka bahwa fasilitas kesehatan kita kemarin itu kamarnya penuh. Ya, nggak cukup. Tidak memadai gitu loh. Jadi kalau mau pasiennya aman, fasilitasnya memadai. Bayangin ICU-nya cuma 4.
pasiennya 100. Ya udah pasti 4 hidup, sisanya wafat loh. Nah ini pertanyaan terakhir dok, mungkin buat yang COVID ini mungkin pertanyaan terakhir. Waktu karantina dok, gue juga punya banyak teman yang suka keluar masuk sini. Ya, ini seru nih karantina nih. Karantina ini kalau orang yang menengah tadi, kita ngomong menengah ke atas sampai ke bawah deh, bahkan bukan menengah ke atas sampai ke bawah. Ini mereka disuruh di tempat khusus. Tapi kalau yang di atas banget, ini hotel bintang 5, terus keluar dari belakang. Kalau yang intinya ya, Kenapa bisa begitu kalau emang real? kalau itu aku nggak bisa jawab. Oke. Telak kalau itu. Karena aku nggak tahu ya. Tapi aku bisa jawab, memang COVID ini nggak berpengaruh apapun di orang yang sangat kaya. Kita ngomong di Singapura deh, bukan di Jakarta deh. Di Singapura bisa begitu. Kita ambil kesimpulan pokoknya satu, bahwa COVID ini nggak berpengaruh ke orang yang sangat kaya. Itu kesimpulan yang aku percaya sampai sekarang. Karena aku melihat justru karena COVID ini orang kaya tambah kaya. Oke. Aku melihatnya itu. Dan aku membaca artikel itu. Jadi kayak COVID itu justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya. Oke. Ekstrim kayanya. Gak masuk akal. Iya. Bener-bener kayanya itu jadi gak masuk akal. Iya. Itu yang pertama tuh. Jadi aku merasa yang terdampak karena COVID ini adalah orang menengah ke bawah. Dan itu real. Orang-orang yang sangat kaya ini itu Iya. benar-benar gak terdampak sama sekali dan bahkan tambah kaya. Contoh paling simpel. Penjualan e-commerce tertinggi itu pas COVID. Oh ya, Amazon. Naik semua pas Iya. COVID. Ini setuju ya, setuju. Amazon tuh Penjualan tertinggi paling pas- gacor itu dia. Pas gacor tuh kan, terjualan tertinggi pas COVID itu semua adalah bisnis digital. Valuasinya nggak masuk akal. Iya. Terus penjualan nggak masuk akal, free shipping, promo nggak masuk akal. Itu semua terjadi di COVID. Ya tuh orang kaya baru. Sementara orang menengah ke bawah yang bisnisnya biasa-biasa aja itu yang kedampak. Ya. Makanya bleedingnya tuh nggak selesai-selesai. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang nggak selesai. Efeknya sampai sekarang. Sampai sekarang nggak selesai. Tapi kalau orang-orang yang super kaya, dia nggak akan kedampak. Bener Ya. katamu yang kemana-mana super jet. Terus habis itu karantinanya di hotel bintang 5, dikasih makanan bintang Iya. 5. Kan ada tuh, kalau nggak salah hotel bintang 5 yang nyediain karantina wilayah. Ada. Kalau dia COVID, karantina di hotel bintang 5. Ada. Nah, yang nggak punya uang, biye. Iya, Ya itu kan yang kita teriakkan dari kemarin. Oke. Tapi mungkin orang-orang baru berani ngomong sekarang. Dari kan COVID naik lagi. Ya. Terus ditambah kemarin yang paling aku krusial tuh, kenapa Mas Tirta nggak speak up mengenai uji coba vaksin TBC? Iya. Ya itu sesuatu yang nggak penting. Nggak coy. penting. Nggak penting. Kenapa? Karena kenapa harus speak up? Ya yang ngedilin itu bukan dokternya. Ya kok tanya sama yang ngedilin, tanya sama pemerintahnya gitu. Jangan tanya sama kita. Terus ini COVID naik lagi, terus kita harus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ngaso aja kan. Udah biasa aja, udah biasa aja. Kau nggak usah ngapa-ngapain kayak. Emang TBC ini ada dari dulu ada, sudah ada vaksinnya BCG. Kamu udah menghadapi itu. Kenapa harus panik? Ya kamu panik karena kamu baca berita, that's it. Iya. Aslinya tuh nggak ada. Menarik. Biasa-biasa aja gitu loh. Nah. Hidup normal 9 to 5, cari kerja, cari uang, that's it. Kita tuh sudah susah sekarang dengan persaingan dan layoff di mana-mana. Jadi kayaknya ditambah dengan isu COVID yang naik lagi ini kayaknya bisa membuat orang panik. Oke. Ini gue ada menarik sesuatu yang gue baru kayaknya 3-4 bulan ini pelajari dok. Jadi gue baru, karena mungkin pengaruh dari teman-teman juga. Teman-teman gue tuh banyak yang semuanya sehat-sehat. Sebenarnya gue tuh paling gak sehat lah. Di antara pergaulan gue ini gue paling gak sehat. Teman-teman gue tuh semua suka lari, suka gym, suka hit. Oh ya? Olahraga gue cuma basket itu pun waktu SMA. Dan sekarang udah gak pernah olahraga lagi. Ya paling gym seminggu sekali lah gitu. Itu kan mager-mageran. Jadi longevity itu apakah kita sekarang itu di tahap yang teknologinya itu udah bisa untuk anti aging atau belum? Wah ini menarik nih. Karena penelitian-penelitian tuh ada alasan kenapa kok sekarang teknologi yang terbarukan di health itu penelitian mengenai stem cell. Bisa dijawab dan prediksimu benar. Jadi longevity di dalam usia ini akan menjadi sebuah isu terkini. Memang benar, memang betul. Dan akhirnya ada 2 pendapat di sini. Longevity yang pertama dia itu hidupnya dengan straight age. Aku bilang jadi ya menjauhi minum, Ya. terus dia hidup tanpa rokok, dia sangat clean eating, olahraga tiap hari. Yang kedua itu dia fokus ke penelitian stem cell. Stem cell ini kan sebenarnya penelitian dan anti-aging yang sudah dikembangkan di beberapa negara dan akan menjadi future dari health. Dan itu jawabanmu benar. Ya. Nah jawabanku adalah what if kalau kita bisa melakukan dua-duanya. Kalau di Oke. Indonesia untuk stem cell sendiri itu masih jarang ya. Ada beberapa klinik dan rumah sakit yang sudah ada, tapi tidak semasif Korea Selatan, Taiwan, Inggris, dan kawan-kawannya sama Jepang. Jadi jawabannya itu benar. Kenapa kok orang olahraga? Karena ya endingnya adalah ini kembali lagi pas pandemi. Mereka tahu bahwa orang meninggal karena COVID rata-rata punya komorbid. Jadi Oke. mereka akhirnya ketakutan untuk komorbid ini kan. Ya. Jadinya mereka menjaga dengan
healthy lifestyle. Ya. Gitu. Nah, Ivan aja lari kan, sampai dia mereka buat semua itu aktif sayap banget. putih coffee. Iya, Samsung Coffee bikin buat Bukan lari. event lari lagi. Iya, itu adalah plot twist yang tidak aku menduga tiba-tiba buat event olahraga. Siawi. Karena gue juga bilang ke Ivan dan anak-anak, menurut gue tren kedepannya akan berubah, Dok. Jadi tren kedepannya itu bukan cuman minum tuh udah gak keren zaman sekarang. Yang keren tuh lari, naik sepeda, main pedal. Itu yang keren tuh itu. Jadi udah mulai shifting. Nah ini pertanyaan gue, pernah dengar Brian Johnson nggak? Ya. Nah, Brian Johnson kan punya misi, dia orang yang sangat kaya tadinya, bikin startup udah exit, terus dia misinya nggak pernah mati kan? Betul. Jadi dia itu bikin yang namanya blueprint. Dari blueprint ini menurut dia yang pertama paling penting tuh tidur. Ya. Tidur, habis itu makan. Kalau gue nggak salah, habis nutrisi yang masuk tuh, jadi dia kontrol gini. Kalau makanan dia bukan apa yang dia pengen makan, tapi apa yang organnya sebenarnya pengen makan. Iya, betul. Dia tanyanya terbalik tuh. Karena menurut dia organ tuh ada umurnya. Iya, jadi kalau lu bisa atur umur organnya, itu lu bisa hidup, basically lu bisa delay agingnya. Jadi dia delay aging 0,67. Gak tahu kalau dia bener atau salah kan. Iya. Jadi basically dia jadi manusia yang paling banyak dites semuanya ini untuk longevity. Karena tikus sekarang udah bisa terbukti hidup lebih panjang sekarang. Iya. Tikus tuh udah bisa. Menurut lu mungkin gak manusia itu bisa perpanjang perlambat aging bisa seperti itu? Dengan teknologi sekarang ya. Karena aku melihat sendiri masalahnya. Jadi sendiri. Iya, ini melihat sendiri. Jadi karena gue lagi pengen, jadi aku penasaran. Gue jadi penasaran. Akan ngomong di 3 hal ini. Pertanyaan menarik, aku gak pernah. Ya namanya, aku udah menduga akan muncul pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu. Asu dia susah lagi jawab. Jadi itu jawaban benar banget sih Brian tuh. Jadi dia bilang kan kalau nggak salah, yang terakhir tuh stres. Jadi jadi harus punya keluarga ya, dan teman-teman. Keluarga atau teman. Jadi dia bilang yang pertama tuh tidur. Betul. Tidur itu adalah saat si organ itu recovery. Makanya kan aku selalu bilang, orang yang shift malam itu udah 1 langkah di belakang orang lain. Aku kan bilang gitu saat itu, bahwa orang yang shift malam, kerja di waktu malam, shift malam, itu kita udah 1 langkah di belakang orang yang bisa tidur saat malam. Karena ketika malam, recovery organ kita itu maksimal. Jadi ibaratnya kalau recharge dia maksimal. Recovery saat siang tuh bener, tapi nggak semaksimal malam. Dia bilang yang kedua, makan yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang dikeluar-keluarin sama orang. Lu bisnis apa paling laku di Indonesia? Makanan manis kan? Pasti. Minuman manis kan? Ya, itu racun kan? Itu memperpendek umur. Karena kita tuh sudah makan gula dari nasi, terus kau tambahin sama minuman manis. Tapi faktanya orang Indonesia, es teh jumbo sama kopi susu gula aren itu adalah 2 minuman yang paling laris di Indonesia. Tapi gue bingung, itu kopi susu gula aren tuh apa sih yang diminum itu? Gue jujur ya, kalau kopinya nggak americano gue nggak bisa. Kopi kasih gula. Iya, gue nggak bisa. Gulanya tuh double rasanya. Jadi gulanya dari susu laktos itu udah 8 gram sama gula tambahan. Bukan yang nggak enak kayak justru. Kopi kan harusnya rasanya bukan pakai gula. Orang Indonesia tuh suka manis. Makanya pas aku lihat industri apapun yang di Indonesia laku, yang kaya tuh pasti es teh manis. Pantes Dok, gue tuh kadang ke kafe ya, yang biasa gue nggak datengin. Gue mintakan es americano, pakai gula Pak. Hah? Gue kayak, lu sekolah di mana barista lu pakai gula es americano? Karena memang akhirnya dia kenapa tanya kayak gitu? Karena orang Indonesia banyak tuh berarti yang begitu ya. Banyak banget. Oh, ini gue baru tahu nih. Gula itu bisnis gula sama garam. Jadi orang Indo tuh kalau nggak ada rasa mereka tuh nggak mau. Oke. Dan aku tuh confirm ke teman-teman yang kuliah di luar negeri, mereka tuh makanan awalnya tuh hambar dan garam tuh suruh nambah sendiri aja dan bisa request. Nah itu yang nomor 2 ya. Jadi terus yang nomor 3 itu bener banget dia bilang stres. Terus yang keempat tuh kalau bisa olahraga. Nah tapi ada yang kelima nih. 5 tuh teknologi dan aku ngeliat, aduh ini ribet lagi ngomongnya. Aku nggak bisa sebut namanya, tapi kalau off the record bisa. Ada seorang pengusaha klinik dermatologis ternama di Indonesia, gede banget kliniknya, dan aku kenal. Dia itu kulitnya sangat muda, coy. Umurnya udah mau kepala 6. Tapi kulitnya itu. Jadi dia berhasil anti-agingin kulitnya. Iya bro. Jadi ini benar, ini pengusaha kaya raya banget. Tapi silent ya, silent rich. Jadi dia ngusaha klinik dermatologis. Setiap kali aku meeting sama dia suami istri. Istrinya tuh kayak gadis umur 20 tahun Pak kulitnya. Padahal udah mau kepala 5. Sementara suaminya sehat banget kulitnya. Pas aku tanya, ini gimana coy tipsnya? Saya gak pernah olahraga Dok. Asu aku ditantang, dia juga dokter gitu. Tirta aku gak pernah olahraga gitu. Nah jarang malahan. Kamu gak usah ngoyong-ngoyong, gak usah maksa-maksa, nanti mati loh. Lah Pak dokter gimana nih bisa halus gini kulitnya? Ya dia memanfaatkan teknologi yang sudah ada.
Jadi Oke. dia meneliti, dia jadi probandus penelitiannya. Iya, itu kayak Brian Johnson persis berarti. Persis kayak gitu. Nah, orang yang begini tuh udah mulai banyak. Jeff Bezos salah satunya. Lah ini di Indonesia banyak. Lah itu dua itu Oh. partnerku. Aku melihat sendiri di depan mata. Kuliah itu bagus banget, literally bagus banget. Iya. Ini perawatan apa ya? Ya ini dok. Lah jadi dokter ya aku jadi subjeknya. Ya. Dan ternyata bagus. Wah buset. Nah dari situ aku melihat diskus sama teman-temanku dermatologis, sama teman-teman dermatolog SPDV yang kritis. Ya. Kayaknya future kita besok health technology, Oke. longevity. Entah itu di Longevity, ya. kulit atau organ. Oke. Nah, ini kan kita mungkin bahas yang pertama dulu ya, tidur ya. Ha-ha. Tidur ini gue ada pertanyaan, Dok. Kalau Brian Johnson dia punya protokol, dia tidur jam 8.30, dia bangun tuh jam 5, jadi sekitar 8,5 jam dia selalu tidur perfect sleep selama setahun. Gue itu nggak bisa, Dok, tidur jam 8.30. Mungkin karena lifestyle juga, karena di Olimping juga. Gue kan tidur tuh malam. Ya lu gabut kayak gini, rumah Ya. segede ini, uang sebanyak itu, saya sudah tahu. Iya. Jadi gue biasa tidur tuh jam 3, Dok. Tapi gue gini, gue tuh dulu kan waktu belum punya duit masih gawe, itu tidur itu kurang. Jadi kayak mungkin 5-6 jam. Sebenarnya jelek banget itu kan. Tapi kalau sekarang tidur tuh kayak prioritas utama gue. Gue nggak peduli, gue tidur bablas. Jadi bisa tidur jam 3, itu bangun bisa jam 11, bisa jam 12. Oke. 8,5 bisa sampai 9 jam bahkan. Oke. Nah, itu mendingan, itu lebih jelekkah begitu yang dari malam, dari subuh ke pagi, ke siang banget, atau mendingan gue mundurin kayak ke jam 10 buat ini? Oke, ini jawabannya ada. Jadi di zaman dulu kan kita menganggap penelitiannya itu ada bahwa tidur yang siang nggak bisa gantiin tidur yang malam. Ternyata penelitian terbaru kan teman-teman, dan itu yang nge-share teman-temanku dokter saraf juga. Yang penting itu durasi tidurnya. Oke, tapi berarti Berapa jam berapapun itu. yang namanya circadian rhythm itu nggak ada yang Plot matahari twistnya itu. itu. Nggak Jadi ada. kalaupun kamu nggak bisa tidur malam, mungkin recovery-mu tidak akan maksimal. Tetapi kalau kamu tidurnya tetap dengan maksimal di jam yang lain, Iya. itu akan bisa membantu kerusakan sel. Oke, jadi masih oke juga Masih kalau oke. tidurnya lama tuh masih Iya, oke jadi juga. akhirnya kita merevisi edukasi kita dan namanya ilmu ya, bahwa yang penting sekarang bukan jam tidurnya, tapi durasi tidurnya. Tidur Oke. berkualitasnya. Let's say gini, kamu tidur bisanya 5 jam. Tapi dalam 5 jam itu kamu sangat berkualitas. Bener-bener tidur glek, terus bisa bangun. Itu akan lebih maksimal daripada kamu tidur 8 jam tapi bangun tidur. Kan ada orang gitu. Oh. Tidurnya 8 jam tapi 2 jam sekali bangun. Terus tidur lagi bangun. Nah itu justru lebih maksimal yang dia 5 jam. Daripada yang dia 8 jam tapi tiap 2 jam tuh siklus bangun. Oke. Berarti dia nggak bisa masuk deep sleep. Ternyata yang penting itu durasi dan kualitas tidur. Bukan jam tidurnya, Oke. bukan jam berapa, bukan lama tidurnya. Nah orang tahu dulu kan taunya tidur harus malam dan lama. Enggak, bukan lama, tapi kualitas tidur dan durasi tidurnya. Itu yang Oke. aku agak beda sama Brian. Karena dia kan bilang harus saklek di jam 8, bangun jam 5, 8 Iya. jam. Kalau di kita tuh malah penelitiannya durasi tidurnya asal maksimal, mau tuh 3 jam, 5 jam, dan itu jam berapapun, asal kau tidur maksimal dan tidur itu aman. Oke, asal tidur dan aman. Yang nggak bahaya tuh misalkan 24 jam kamu nggak tidur, Ya. terus kerja lagi. Oh itu habis tuh. Oke. Kita mungkin ke yang makanan ya, karena ini juga sesuatu yang lagi gue coba benahin nih. Karena gue makan tuh gue tidur dulu hancur, makan hancur, gue semuanya hancur lah. Kesehatan gue hancur. Kalau gue nggak mungkin bisa ikutin Brian Johnson, itu kan ekstrim, itu ekstrim case. Gue nggak mungkin. Gue makan makanan dia pasti muntah gitu. Makanan itu kayak gimana sih yang paling efisien? Kan ada yang ngomong carnivore, ada yang paleo. Semua ya. Ada paleo tuh yang makanan 1000 tahun lalu, jadi kayak kalau jus jeruk tuh nggak boleh diminum. Yang perlu diolah pakai teknologi modern tuh nggak bisa. Jadi makanan yang harusnya busuk sebenarnya. Oke. Makanan fresh. Diet apa sih yang harusnya dilakuin sama manusia buat efisien? Kita tuh omnivora itu dulu. Dah, Oke. kita tuh basicnya omnivora, terlihat dari gigi. Jadi kalau carnivore diet itu bisa bahaya? Enggak, bisa bahaya bisa enggak, tergantung genetiknya. Nah ini kadang orang tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya genetik. Dan genetik orang sekarang tuh, ini aku harus tahu ya. Aku harus ngomong bahwa penyakit zaman sekarang itu terkait banget sama genetik. Dan aku tuh nggak bisa mencegah itu. Rata-rata orang yang memiliki bapak ibu serangan jantung, itu dia juga akan kena di masa akan tua. Oke. Sama ya. Nah pola makan yang habitnya benar bagiku adalah karena basicnya manusia tuh omnivora. Dan kita nggak bisa membantah itu. Basicnya itu tuh omnivora. Kita bukan herbivora, kita bukan karnivora, kita omnivora. Iya. Jadi kita mau makan plant itu bisa, kita makan karnivor itu bisa. Sisanya Oke. tergantung habitnya. Yang salah adalah kalau kita makan ultra processed food, that's it. Oke. Iya. Itu dulu yang dihindari, itu dulu. Junk food juga jangan. Iya. Boleh, ultra processed food tuh ada orang yang, wah dok saya nggak bisa kalau nggak makan itu. Boleh, tapi bukan tiap hari.
Oke. Kayak cheating days lah. Kayak wah aku pengen banget nih makan mie instan atau kita makan banget nugget itu it's okay. Iya. Itu yang pertama. Kita basic omnivora. Jadi kamu mau makan vegetarian, kamu mau makan carnivore itu sebenarnya nggak ada yang salah. Iya. Karena kita basic omnivora. Jadi kita bisa makan plant based atau hewani based. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minimalisir ultra processed food. Ini yang sebenarnya membahayakan Amerika Serikat. Iya. Sangat bahaya di sana itu Obesitas karena malah di sana iya semua. karena mereka tuh di sana habitnya pagi burger, siang fast food, sore Iya. nugget, dah gitu terus tiap hari. Iya. Yang nomor 3 itu kontrol gula sama garam. Oke. Gula dan garam ini yang memperberat kerja ginjal berlebihan. Kalau kamu memang mau minum gula banyak, kamu harus adil. Oke, aku minum gula banyak, aku minum teh manis, aku minum minuman elektrolit instan yang gulanya banyak. Ya udah berarti kamu harus treadmill 30 menit. Oh, harus adil. Harus konsisten. Kalau kamu nggak siap untuk konsisten, wah aku nggak siap ya, harus lari atau nge-gym tiap hari 30 menit. Ya kamu jangan makan gula banyak. Oke. Ini mungkin gue ada pertanyaan yang ke racun dulu ya. Jadi Brian Johnson sebelum tidur, sebelum makan tuh racun terus dihilangin dulu. Racun tuh kan kayak rokok, alkohol, Ya, ya. gula tuh masuk racun tuh. Bagi dia ya. Junk food, ultra processed food tuh racun tuh. Ya. Gua tuh ada problem dengan, gue tuh nggak gampang addicted. Tapi kalau misalnya rokok, itu gue tuh pakai untuk nikotinnya dok. Jadi gue kalau misalnya minum ice americano ini, gue kena kafein sama gue kena nikotin. Gue kerja itu nggak tahu. Fokus. Ini kalau gue ya, gue sih sama teman-teman dokter sih diketawain ya. Tapi makanya gue pengen nanya nih ke lu. Gue fokus banget. Jadi gue kadang harus pakai sisa bahkan. Oh. Jadi gue tuh bahkan suka manggil orang sisa private datang kantor gue sisa di kantor. Oh ya? Iya, biar gue tuh fokus. Jadi gue bisa minum kopi tuh gue banyak banget. Kafein tuh gue mungkin 4 kali sehari. Gue Oke. ekstrim. Kopi gue 4 kali nih, americano, terus gue sisa habis itu baru kerja itu wah. Oke, jawabannya itu memang kombinasi nikotin dan kafein itu memang Ada efeknya kah itu? iya ke saraf simpatis. Itu skripsiku soalnya. Oh. Jadi jawabannya adalah ya nikotin dan kafein itu kombinasi akan meningkatkan sistem kerja saraf simpatis. Nah kita harus tahu saraf simpatis itu sistemnya 2, flight and fight. Flight and fight. Jadi bertarung atau kabur. Kalau zaman purba dulu kalau hewan dia setiap bertarung atau kita kabur. Artinya kita menjadi fokus, adrenalin kita naik. Jadi kalau kamu mengkonsumsi kafein dan nikotin itu kayak eskalasi pangkat 4. Karena kafein sendiri itu stimulan, nikotin itu stimulan. Kau campur dua-duanya, maka kau akan ngerasa fokus dan itu benar. Dan sekali kamu sudah bisa fokus, kamu akan addicted. Karena Iya, gue edit sama fokusnya. Nah, skripsinya kedua adalah ternyata orang yang mengkonsumsi kopi terus-terusan, dia akan toleransi saraf simpatisnya. Awal mulanya dengan 3 espresso, aku bisa flag and fight. Iya. Lama-lama nanti 3,5, 4,5 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Makanya kamu kalau nggak ada kafein dan nikotin itu sulit. Iya, gue nggak bisa jujur ya, gue nggak ngopi nih nggak bisa kerja. Nggak Itu bisa kerja. apalagi kalau ngopi dicampur sama nikotin, itu berat. Oh. Nah, sekarang kita akan bahas yang rokok nih. Ini belum aku bahas di mana-mana. Brian Johnson tuh bilang kalau rokok itu yang pertama dihilangin sebelum tidur dan lain-lain rokok, karena rokok tuh dibilang minus 12 tahun pokoknya. Rokok tuh udah gitu minus 12 tahun. Jadi ini kita akan bahas secara fair karena ini sering banget videoku di-cut. Iya. Aku nggak ada kesempatan untuk jelasin panjang. Rata-rata tuh hostnya tanya gini, menurut Anda lebih efektif mana? Tidak merokok tapi jarang olahraga atau olahraga tapi merokok? Ngeselin kan? Oh iya. Nah ini pertanyaan. Kurang pinter soalnya. Ini kalau ngomong sengak banget ya. jadi ada 3 nih. Pertanyaannya adalah, kalau saya mau berhenti rokok, Iya. saya harus gimana? Rokok, vape, atau e-cigarette? Iya. Ini jawabnya agak dangerous ya. Tapi aku minta moga-moga teman-teman bisa mengerti ini semua dokter. Orang pecandu rokok, dia tuh addicted. Dia akan addicted sama efeknya nikotin. Karena nikotinnya itu memang nyandu untuk fokusnya. Jadi dia tuh bisa teng gitu, bisa kayak, ya karena nikotin itu kayak kafein. Orang yang sudah addicted sama americano gak akan bisa lepas sama americano. That's it. Ini boleh gue tanya lagi ya di tengah-tengah ini, karena ini menurut gue ada yang gue penasaran banget. Rokok tuh rasanya buat gue bukan cuma nikotin, tapi pernafasannya. Gue dapet tuh di pernafasan. Ini bener atau nggak tahu atau gue doang perasaan. Ini perasaan gue tapi. Gue belum pernah nanya orang, gue belum pernah konfirmasi. Ya karena Gue ngerasa kopi nih panasnya rokok, wah tenang, fokus. karena itu efeknya nikotin, Pak. Efek nikotin tuh memang seperti, nah akhirnya kita akan jawabkan. Rokok itu efek nikotinnya akan addicted, oke? Iya. Nah lucunya karena kita di Asia Tenggara, memang betul ada beberapa orang yang genetiknya tuh tahan asap rokok.
Oke. Itu menjawab pertanyaan sebelum ada yang bantah, eyang kakung saya ngerokok hidup-hidup aja. Ya betul, karena di dunia ini kita ada genetik yang memang dia bisa tahan seperti itu. Oh, oke. Nah itu menjawab dulu. Terus kedua, Brian Johnson bilang apakah rokok itu mengurangi 12 tahun? Kita nggak bisa tahu ya, kurang 12 Iya. itu terlalu ekstrim ya. Iya. Tapi kita tuh tidak punya organ di dalam tubuh yang bisa mengolah asap rokok. Jadi benar-benar tergantung apes-apesan. Kalau ternyata organ tubuhmu nggak tahan sama asap rokok, ya akhirnya pembuluh darah jadi keras, jadinya pernafasannya terganggu, dan akhirnya dia menjadi tensinya naik, Dejit. Oke. Clear ya? Tapi kalau ternyata genetiknya tahan, dia beruntung, dia bisa sampai 100 tahun. Oke. Nah itu yang rokok. Nah rokok zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Ya sekarang sudah ada rasa-rasanya. Bukan hanya ada nikotin dan tembakau tok, bukan Oh, hanya iya, iya. cengkeh, tapi sekarang ada perasanya, ada, dan itu membuat tambah Macam-macam. dangerous. Nah akhirnya orang kan akan membuat solusi gimana orang berhenti merokok. Maka ada teknologi, ini awal sejarahnya. Mereka membuat e-cigarette dengan bertujuan, orang-orang yang berhenti rokok ini kan kecanduan nikotin. Yuk kita buat e-cigarette biar seperti closing dose. Jadi nikotinnya bisa dikontrol kan dengan e-cigarette. Jadi addicted-nya nanti bisa jadi 0 kayak metadon lah kalau rehab. Iya. E-cigarette ini malah menjadi addicted yang baru. Lebih parah malah. Lebih parah Iya. ditambah dengan vape. Nah yang lucu adalah kenapa kok tiga-tiganya berbahaya? Karena penelitian selama 50 tahun terakhir itu baru meneliti soal rokok. Kita tuh belum tahu endingnya e-cigarette sama vape nih kayak Baru kan soalnya. Iya, makanya baru viral sekarang. Karena Oke. setidaknya kalau aku sebagai dokter, kalau kamu ngerokok, aku udah tahu endingnya mau kemana nih. Kalau nggak bronkitis kronik, Oh iya. pasti Karena penyakit. itu baru banget kan. Itu bahkan belum 20 tahun kan. Iya, belumnya. makanya kan aku bilang, kalau ada orang ngerokok, aku selalu bilang, kalau kamu ngerokok, setidaknya aku tahu endingmu akan kemana. Kalau nggak bronkitis kronis, pasti akan ada penyempitan pembuluh darah di jantung atau tensinya naik. Tapi kalau nge-vape sama e-cigarette, jujur aku nggak tahu nih bahayanya kemana. Iya. Tapi yang jelas tubuh manusia itu tidak memiliki sistem respon untuk mengolah uap dan asap. Iya. Makanya kalaupun dia nggak ngerokok, tapi dia tinggal nih di wilayah polusi industri, dia penyakitnya sama kayak rokok. Oke. Ini menjawab karena saya nggak ngerokok tapi kena CA paru. Ya mungkin berarti daerahmu polutan. Ya. Nah tipsnya gimana dok biar berhenti rokok? Nah karena rokok ini addicted, yang bisa mencegah addicted itu kembali masing-masing. Nggak bisa tuh dokter bilang, Timothy ini rokok berbahaya, berhenti ngerokok. Tak jamin, itu berarti taruhan potong telinga, dia tidak akan berhenti ngerokok. Kamu nggak akan berhenti rokok. Ya. Yang bisa membuat orang berhenti rokok tuh niat dari saya. Aku tuh 17 tahun ngerokok. Makanya aku bisa bacot kayak gini. Tapi sekarang berarti total. 2 tahun aku berhenti total. Aku baru dari 2. Ada sekali-sekali nggak kayak lagi Nggak, pengen banget gitu. Nggak bisa. Udah Nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Jadi aku tuh ngerokok dari SMP kelas 2. Oke. Sama-sama. Gue juga dari SMP. Parah aku. Dan aku tuh rokoknya tuh aku sebut merek itu Gudang Garam Merah, kretek Oh. coy. Dan ganti ke Gudang Garam Internasional, Garpit. Ya. Di Indonesia. Dan itu baru berhenti 2022 gara-gara aku mau ikut maraton. VO aku check upku hancur. Jelek banget medical check up-nya. Wah hancur banget. Dan aku di situ bingung. Padahal aku udah lari, aku udah sepeda kok medical check up-ku hancur. Akhirnya aku stop rokok dan tersisa sampai sekarang. Jadi aku tuh kalau lari di atas 15 kilo, heart rate-ku tiba-tiba naik. Gak bisa kayak orang-orang Oke. normal. Nah itu yang membuat akhirnya efek rokoknya ketinggalan. Tapi aku bisa berhenti karena niat itu. Wah medical check up-ku hancur. Dari situ aku bisa mengambil kesimpulan. Aku tanya teman-temanku yang juga berhenti merokok. Mereka berhenti merokok tuh bukan karena desakan orang lain. Mereka berhenti ya karena pengen berhenti. Ya. Jadi selama kamu nggak pengen berhenti nih tim, ya kamu nggak akan berhenti. Kamu nggak Oke. akan berguna tuh dengerin ceramah Tirta, ceramah dokter jantung, nggak akan. Dan dokter yang merokok itu, Ya. aku bisa ngomong, itu juga ada dan banyak. Oh banyak. Kalau dokter merokok pasti banyak. Banyak. Jadi dokter-dokter jantung yang kesel di medsos itu sebenarnya bisa jadi kesel sama temannya juga. Makanya Iya. dia ngelapesin di medsos. Iya. Jadi maafkan kalau teman-temanku dokter jantung tuh kadang marah-marah soal perokok. Karena mungkin sejawatnya juga ada yang rokok. Ya. Jadi orang berhenti ngerokok tuh karena kesadaran masing-masing. Dan kamu ngerokok masih putih kan? Iya. Ada yang sana masih kretek. Ya itu. Oh. Nah tapi kalau dijawab Tapi itu preferensi kan sebenarnya. preferensi, ada bahaya di mana e-cigarette atau vape? Aku masih jawab, aku nggak tahu sejauh apa bahayanya mereka berdua. Karena kalau yang gue tahu dari e-cigarette ya, teman gue yang misalnya e-cigarette itu mereka lebih banyak dari ngerokok sih. Karena kayak gini, kadang main ke rumah orang nih. Kalau e-cigarette ini sekarang udah dibakar nih mas ini. Iya benar. Oh iya benar ya. Mereka lagi berak dibakar. Benar. Tapi kalau rokok kan harus keluar dulu kan. Iya kan ada yang boleh kan. Kalau misalnya di rumah gue sih yang ngerokok silakan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mereka ke rumah orang lain kan nggak bisa ngerokok kan mereka. Iya betul. Jadi mereka, tapi kalau e-cigarette banyak boleh. Makanya Restoran boleh. aku nggak bisa jawab konspirasi atau apapun. Tapi
kalau rokok dokter tuh tahu bahayanya ke arah mana. Dah 2, kalau nggak bronkitis pasti jantung karena itu sudah ada datanya banyak. Oke. Dan kita kan, tapi kalau e-cigarette sama vape, aku tuh nggak tahu nih arahnya kemana. Oke. Tapi kalau emang sampai tua ngerokok dan ada itu mungkin karena genetiknya lebih Iya, tahan. itu aku jawab karena memang kita harus tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang genetiknya aneh-aneh Iya. dan usianya bisa ratusan tahun. Ya mungkin kamu punya genetik yang bisa tahan sama asap. Oke. Dan ada orang yang genetiknya lemah juga. Jadi Iya. nggak bisa aku bantah, memang ada genetik unggul yang memang bisa tahan. Oke. Dan kamu maklumi aja kalau teman-temanku sejawat ada yang saklek banget sama perokok, ya mungkin karena itu biasanya cerminan karena di sekitarnya ada yang seperti itu. Oke. Nah ini gue pengen bahas tentang olahraga. Karena kita udah bahas tidur tadi, makan sama olahraga nih. Ya itu kan sayap suci buat Ya. event lari. Nah olahraga ini gue punya problem. Kalau ini pribadi gue ini, makanya gue pengen tanya sama dokter langsung nih. Gue itu kalau olahraga, gue kalau melakukan sesuatu yang repetitif dan boring, gue tuh otak gue nggak kuat. Contohnya seperti lari, Wah, nggak seperti dulu zaman gue basket kan emang harus latihan lari kan, 5 kilo lah di sini kan gue muter. Terus nge-gym itu gue nggak kuat tuh. Jadi gue yang menurut gue hal yang olahraga yang bodoh menurut gue yang kayak cuman repetitif, gue tuh nggak bisa. Tapi kalau lu suruh gue main basket, gue suka. Karena kayak ada lawannya. Tapi basket di sekarang gue udah gak punya temen kayak banyak kayak dulu lagi kan. Jadi gak mungkin bisa kayak rutin basket tiap hari Jumat atau Rabu, gak bisa. Jadi gue tuh basically gue bingung nih olahraga apa yang harus atau paksa aja. Tenis. Oh itu raket gue kurang suka juga tuh raket. Nah, ini mirip sama beberapa case orang sih. Ya tapi aku tanya, sayap suci kemarin buat event lari sukses kan? Sukses. Ya Mereka anak-anaknya gila-gila lari, mereka mau gila-gila lari. Ya emang, makanya kan jadi gini, yang kamu suka itu namanya sport. Okay. Sementara yang kalau kita bahas lari dan cycling sama nge-gym itu exercise. Oke, gini deh, gue pengen nanya gini, biar lebih gampang. Exercise apa yang bisa dilakukan sampai ibaratnya gue tua? Karena gini, menurut gue kayak dokter Tita kan lebih ekstrim kan, bisa naik-naik gunung kan. Iya. Gue tuh naik gunung paling pos 1 udah ngerokok terus gue minta turun balik. Gue pasti gak kuat. Itu sulit sekali teman-teman. Itu pasti sulit sekali. Kalau lu kan bisa sampai begitu kan. Maksudnya apakah itu sustainable dok untuk lu sampai kayak umur 50 begitu? Sustain bisa. Dan sampai 60 gitu. Misal lu mau tetap exercise sampai 60? Iya. Masih tetap naik gunung kah? Masih. Lutut masih kuat kah semua? Masih. Bisa itu? Masih bisa. Karena gini Tim, kamu kan aku memaklumi kamu nggak suka sport. Karena aku akan bicara fakta, di usiamu dulu aku lagi suka cari uang. Iya. Dan aku tuh benci melakukan hal produktif, bener. Jadi aku cuma nge-gym tuh dulu member 2 bulan, 3 bulan dan selesai. Menurutku kenapa kamu lagi bosen? Ya karena kamu belum fasenya untuk merasakan hal itu. Semua yang seumuran lu bilangnya gitu. Lu tunggu aja lu. Ya, tapi kalau kamu pengen mencoba hal yang asik buat dirimu, aku justru menyarankan hal paling unik. Kamu tuh kurang, menurutku yang cocok sama kamu tuh yoga, bro. Yoga. Jadi gini, ini mungkin menarik. Kamu akan ketawain ya. Gak pilates sekalian. Gak, yoga. Jadi ini aku justru pengen menyarankan ini. Kamu tuh hidupnya penuh dengan, menurutku dengan ambisi, ego dan target. Yang mana itu sangat wajar banget. Dan aku akan melihat videomu itu, wah emang ini cocok buat membangun motivasi anak muda. Cuman kamu tuh butuh 1 sesi di dalam 1 hari itu untuk clean tanpa apapun. Dan yoga itu adalah salah satu olahraga yang kelihatannya orang ringan, tapi itu berat banget. Berat banget. Dan itu gerakannya banyak banget. Dan kamu bisa melakukan itu di mana aja karena kamu punya privilege uang, kamu tinggal ngundang instruktur, datang ke sini, beres. Dan kamu akan tanya, yoga itu bisa kemana-mana, nyambung ke calisthenics bisa, nyambung ke gym bisa. Tapi kalau kamu yoga itu kayaknya kamu akan hidup lebih damai. Kalau kamu bisa yoga, yaitu diam diri olahraga seperti itu, kamu akan bisa olahraga apapun. Oh, ya bagus sih. Karena gue kalau cooling down itu di bar situ tuh minum tuh ambil rokok. Karena kamu tuh orang aktif gitu. Aku melihat tuh kayak, ya di zamanku dulu pas aku usia 24 ya aku seaktif itu. Aku aja olahraga baru usia 31, 32. Oh baru 31, 32. 31. Dulu aku lebih parah coy. Oke. Aku tuh pernah jaga IGD 48 jam nonstop. Wah, berat sekali itu. Ya berat, terus bayarannya dikit lagi. Itu alasannya jadi pengusaha ya. Oh, okay. Ya, aku punya privilege sekarang bisa praktek lagi tanpa uang karena. Nah, salah satu orang yang menurut gue badannya sebenarnya ya unfit lah, agak gendut, cuman kuat maksudnya. Jadi Bang Hotman tuh kuat banget. Jadi dia bisa malam tuh party, pagi tuh udah di Bali tuh dia kuat tuh. Gue aja nggak kuat gitu. Pasti gak olahraga dia kan bener. Nah, dia olahraga tapi apa ya?
Gue tanya sama dia kan punya dokter di Singapura tuh. Kata dokter di Singapura cuma satu olahraga yang bisa dilakukan sama tua, berenang. Oh, berenang Betul bagus. salah. Itu Dia, bagus jadi banget. dia tiap pagi berenang, Setuju. katanya lawyer yang di Iya, iya, bawahnya iya. dia itu semua Lupa. ngumpul, Iya. dia bolak-balik sambil nyelesain kasus katanya. Nah, ya aku lupa olahraga itu. Jadi anakku tuh renang dari umur 4 tahun. Oke. Jadi berenang itu salah satu olahraga yang menyenangkan menurutku dan kalorinya terpakai dan semua otot terpakai. Jadi menurutku kalau kamu selain yoga, kamu suka renang, kamu bisa renang tapi 3 kali seminggu. Oke. Renang 3 kali itu kenapa tuh? 3 kalinya? 3 kali itu karena cukup 105 minimal tuh kalau sesuai kamu cek Brian ini Iya. sama jurnalku tuh sama minimal 150 menit. Kamu Oh renang iya. Dia bilang. 50 menit. Jadi kolam yang hotel kalau nggak kolam eksklusif itu bisa 25 meter. Iya. Kamu bolak-balik itu selama 10-20 kali gaya bebas atau apapun atletis kamu. Itu benar. Karena berenang itu melatih semua otot dan kenapa kok lebih aman? Jadi banyak orang kayak contoh low back pain, saraf kejepit, Iya. nyeri lutut itu disuruh berenang karena bebannya ditanggung sama air. Jadi resiko cedera lututnya minimal, resiko cedera tulang belakang minimal, tapi semua otot kepakai. Itu betul, berenang. Berarti kalau lari ada resiko cedera kan? Lutut, Oke. nge-gym low back pain. Iya. Berenang tuh resikonya tenggelam. Gym itu bukannya banyak ya bisa lower back pain karena temen gue ada yang suka Betul, nge-gym kan. low back pain. Dia bisa bilang kalau salah juga gerakan ini bisa sakit. Iya, cervical, shoulder itu semua. Jadi rata-rata di basic tulang belakang Oh, semua. karena gerakannya banyak yang press kan? Iya, betul. Sementara kalau renang itu memang semua otot terpakai dan memang resikonya cuma tenggelam. Oh iya. Kalau nggak bisa renang. Ya, tenggelam. Ya misalkan kram kan, gitu. Oh. Nah, kalau menurutku tuh bener omongannya Bang Hotman tuh bener. Makanya presiden kita kan berenang juga. Oh iya. Iya, jadi kamu nyoba berenang dan itu menurutku kan tidak membosankan ya. Iya, tapi ganti bajunya itu yang ribet Ah, banget. Gimana ya? Tapi masalahnya gini. Makanya gue tuh paling sulit olahraga itu. Nggak, aku gantian yang tanya deh. Iya. Aku malah pengen penasaran. Boleh ya tanya? Ya, boleh Dari tadi boleh dong. kayak interogasi terus ya bos. Di level keuangan ini kan kamu berarti udah freedom kan? Udah lama. Udah freedom. Let's say lu udah financial freedom. Terus kegiatan lu ngapain? Gini, gue punya ambisi. Jadi uangnya ini kan banyak yang tanyakan uangnya buat apa kan? Kalau ngomong freedom, kegiatan coy. Jangan tanya uang buat apa. Aku udah nonton podcast lu semua. kegiatannya itu kerja biasanya. Kerja gue bisa gini. Jadi lifestyle gue jam 3 tidur, bangun tuh bisa jam 11, kantor tuh jam 12. Misalnya ada syuting ya, biasanya syuting sama anak, beresin tuh syuting. Kalau nggak ada syuting ya gue kadang meeting di luar. Hah? Kantor paling cuma sebentar sampai jam 4. Habis itu pulang kantor, kadang bisa main di kantor Holy Wings juga. Hah? Bahas proyek. Habis itu bebas sih. Hidup gue sangat happy sih. Saya nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Lu juga gak suka traveling kan? Nah iya, gue udah keliling semua. Gue udah keliling semua, jadi gue udah Kan selesai. kalau aku lihat olahraga enggak, Iya. ngopi di rumah. Travel tuh gini, travel dulu awal pas gue belum punya terlalu banyak duit seru. Tapi ketika lu punya duit buat kemana pun, pakai apapun di hotel manapun tuh jadi nggak seru lagi. Lu gue lihat lu punya mobil mah, tapi lu juga jarang sangat mori. Jarang, itu gue nggak pernah tuh gue. Nah, Kan nggak pernah. terus berarti Bawa sendiri, gue bawa sendiri. Bisa sama partner gue, kita berdua doang tuh bawanya. makanya gue bilang cara membunuh waktunya gimana? Cara membunuh waktu 24 jam nggak terlalu lama buat lu? enggak, karena gue banyak banget yang gue pikirin. Oh, ya berarti Karena itu. gue mikirin untuk apa ke depannya mau ngapain. Karena gini, gue punya ambisi di hidup gue. Ke depannya gue pengen bangun 1.000 sampai lebih dari 1.000 sekolah kan. Jadi Oh, gue iya, butuh yang uang yang ngekos sangat ya. besar. Karena uang buat gue ini udah cukup. Jadi gue pengen mati sama 0. Jadi gue gak pengen kayak anak gue tuh ada warisan atau apa, gue gak mau. Oh, jadi pengen dinolkan. Kayak siapa tuh yang Warren Buffett. pengen Iya. dinolkan ya? Pengen gue nolkan nanti. Jadi di titik nol. Titik 0. Gue bagikan semua. Jadi karena mungkin kompleks kali ya. Karena usaha yang gue kerjain sangat intellectually demanding kali ya. Ya benar, mikir terus kan. Mikir terus ya. Karena itu. Jadi waktunya gak kerasa. Nah, makanya membunuh waktunya itu dengan sport. Sejam aja. Sebenarnya iya kan, sebenarnya orang bilang tuh nggak ada alasan sebenarnya, nggak bisa luangin sejam tuh sebenarnya nggak ada alasan. Ya karena sebenarnya. hidup lu gabut, bos. Jadi lu harus tahu ya, di rumah segede ini dengan uang sebanyak itu, terus ku pikir tuh lu sanmori tiap hari karena rata-rata enggak sanmori. Terus seberapa sering lu nongkrong di Holy Wing, minum itu sampai jam 2? Lumayan, bisa seminggu sekali 2 kali lah. Enggak tiap hari kan? Nggak tiap hari. Berarti kan 24 jam bagiku tuh lama banget dengan kalau financial freedom kan lu kerja kan sebenarnya cuma buat Opsional. formalitas kan? Formalitas. Mengontrol uangnya mau diapain ya, Iya. gitu-gitu doang. Ya kan repot. Pendidikan juga ya repotnya itu loh. Iya. Itu makanya Mungkin gue ada hobi baru, gue ada hobi filantropi lah. Hobi baru gue suka challenge bangun-bangun sekolah.
Sama Karena seru menurut gue. lukisan, art. Ya koleksi lah, tapi kan gue lebih ke investasi kan. Nggak mungkin karena pekerjaan gue di investasi ini yang menarik, karena gue harus cari opportunity paling baru kan di Iya benar. investasi. Itu yang menarik buat gue. Ya itu makanya lu gak ada pilihan, harus mencari di bidang sport. Golf gak suka? Golf tuh dulu gue pernah main tapi terlalu lama. Jadi lama. Golf tuh lama 6 jam gitu. 18 hole tuh 6 Tenis jam. gak suka? Bukan gak suka, gak berbakat. Raket gue belajar 2 bulan gak bisa serve. Jadi gue gak berbakat. Padel yang lagi booming. Nah itu sama. Kalau pokoknya raket-raketan, badminton, tenis, padel tuh gak bisa main gue. Oke. Kalau basket gue bisa. Basket bisa. Basket gue dulu SMA lumayan ini. Gue main di DBL dulu. Jadi serius. Basketnya serius. Nah kenapa lu gak buat basket rutin aja sama tim lu? Gak. Sekarang gak ada temen. Maksudnya waktu gue kan dulu sempat punya klub basket tapi udah gue jual kan. 2021 gue punya klub IBL. Nah, terus? Jadi gue tuh pernah ikut coba latihan sekali hampir mati. Gak, karena gue kaget. Dulu kan mungkin masih kurus ya. Gue tuh dulu 77, 78. Nah sekarang? Sekarang 97 kayaknya gue. Tapi gak kelihatan karena lu kan 180 kan? Iya, tapi dulu gue kurus banget. Jadi gue ketika badannya berat, gue aja kaget. Kemarin tuh teman gue tuh ada yang hobi fitness. Gue ditantang nge-gym kan sama dia. Ditanya ke gue, lu push up pasti bisa berapa? Gue kan 10 pasti bisa. Jadi semenit terus push up berapa? Semenit. Gue cuma bisa 6 pak. Dulu tuh gue 50 gampang banget. 25 tuh gampang banget dulu. Jadi problematika orang kaya, terlalu kaya tuh kayak gini ya. Jadi kesehatan gue tuh Insurance. problem besar. Insurance menurut lu penting? Gue nggak pakai sih. Kan teman-teman gue juga gak ada yang pakai insurance. Lu gak pakai insurance? Gak pakai. Purely gak pakai? Purely gak pakai. Gue pakein orang tua gue, bukan gue. Berarti debt gak ada? 0. Debt 0, insurance gak ada, hidup gabut. Ya solusinya cuma renang bos. Gak maksud kalau Tapi gue pengen olahraga karena gini, pas traveling gue mengalami ya kesulitan lah. apa? Kadang kan gue suka jalan kaki kan. Oh ngos-ngosan. Iya. Gue nggak usah naik gunung deh. Waktu itu gue ke Labuan Bajo. Itu tuh ada yang cuma 800 tangga itu. Gue tuh nyampe yang pos 5 itu cuma 800 tangga, itu kan nggak ada apa-apa dibanding gunung kan. Gue nyampe itu, gue balik ke yacht gue, kakinya tuh udah Geter-geter. Asu ternyata ya itu problematika. Masalahnya problematika orang kaya swasta. Itu alasan kenapa Jeff Bezos dan Mark itu olahraga. Nah tapi kan baru. Ya itu baru 2 tahun terakhir sih. Baru iya. Tapi ambisius. Oke. Karena mereka jadi harus begitu ya. Harus karena makanya kalau gue bilang lu masih 24 masalahnya. Iya benar sih. Masih 24 itu cycle-nya masih ambisius di itu. Oh, gue mau nanya satu lagi. Kalau gue berhenti rokok, yang beneran gue berhenti, itu ngefek nggak? Atau bakal sisa selamanya aja? Gue mending rokok begas. Selama 2 minggu lu akan kena sakau. Sakau. Ya 2 minggu sakau tuh beratnya di situ. Gak usah 2 minggu 2 hari sakau pak. 2 minggunya tuh sakaunya lumayan parah. Jadi ini aku rasain ya ketika aku berhenti rokok selama 17 tahun, terus aku berhenti rokok di 2 minggu awal. Sakaunya luar biasa. Yang pertama tuh nggak bisa tidur. Oh, ya gue bahkan kalau nggak bisa tidur tuh gue ke balkon nih. Ya ini bayangin nggak bisa tidur. Wah, kacau tuh. Itu hari pertama tuh nggak. Ini beneran terjadi. Ini aku rasa berhenti rokok tuh medical check up dan VO2 max-nya rendah banget. Terus heart rate-nya normal, tetapi gampang capek gitu ya. Jadi aku nggak bisa set panjang, bisanya powerful, remuk nih. Hari pertama tuh sakau, jadi nggak bisa tidur karena bergetar kayak GERD, kayak orang GERD. Jadi keringet dingin keluar, geter. Wah itu hari pertama. Oh, waduh. Itu hari pertama. Hari kedua akhirnya aku menemuin cara untuk mecahin sakau. Aku minum kopi. Oke. Kopi itu bisa menggantikan nikotin, kafein. Tapi aku pakainya es latte. Jadi biar tidak terlalu huek-huek, tidak mual saat itu. Jadi aku sehari 3 es latte itu. Baru di hari kelima, itu sakonya malah beda. Iya. Sakonya tuh sakit kepala. Nah ini yang mungkin jarang dirasain orang ya. Jadi para perokok itu kan rentan nikotin itu membuat tensi dan pembuluh darah itu kan tegang terus. Jadi ketika nggak ngerokok dia akan melebar. Jadi sakit kepala, migrain. Sering migrain aku. Oh. Nah baru nanti di hari ke-7 atau hari ke-10 kalau kamu tahan itu normal. Kalau gue mungkin lebih berat karena gue agak ekstrim. Gue tuh nikotin rokok udah gak kerasa. Jadi gue selalu pakai sisa sekarang. Sisa yang paling strong dark side dari Rusia itu gue. Gue betot terus. Anjir nih. Makanya kalau orang yang gak kuat biasa gue nyaranin itu closing dose. Nah ini yang dokter jantung tuh kadang beda pendapat ya. Jadi aku selalu nyaranin, aku kalau tanya pasien, masnya ngerokok berapa lama? Sama kayak dokter 17 tahun. Oh ngerokoknya apa? Lah tanya. Aku hafal kan. Kretek atau mil. Kalau rokoknya mil,
putihan. Wah, Gomil. gampang banget itu. Gampang. Gampang banget berhentinya karena Masa sih? rokok yang kebiasaan mil tuh gampang. Kayak mil kayak contoh, aku gak bisa nyebut merek lah. Mil rasa-rasa gampang banget itu. Kau stop 4 hari juga gak kerasa. Yang berat itu kalau dia kretek, sisa, cerutu. Wah, itu berat. Oh, apa sisa yang bikin gue berat ya? Ya karena nikotinnya padat banget, Bos. Iya, padat banget. Padat kali itu. Berat. Langsung mantap itu. Waduh, itu agak berat. Jadi aku biasa nyaranin stop sisanya, turunkan ke rokok yang lain. Oh, kok jadi kalau gua nggak sisa terus gomil masih oke nih. Ya, gak sisa, turunkan ke mil bertahap. Oke. Setelah milnya misalkan 1 bungkus turun jadi 10, 9, 8, 2. Baru nanti bisa 0. Oke. Itu yang menurutku benar. Nah, tapi kalau dokter jantung kan beda. Stop total. Cekot tanya sama semua dokter jantung. Rata-rata mereka Pasti stop total. masih mereka tanya, tapi kan mereka nggak tahu rasanya cara stop total Karena gimana. nggak pernah ngerokok. Karena lu. nggak pernah ngerokok. Kalau aku tuh, wah, cok, susah banget beneran. Susah banget. Asem itu bisa dilawan. Ngelawan asem itu makan. Jadi Iya. para perokok yang berhenti rata-rata obes ya. Karena dia tiap asem Oh, nyemil terus obes jadinya. Ya kan lebih berbahaya. Oke. Makanya aku bilang kalau perokok ini udah terlalu kenceng rokoknya, biasanya diturunkan. Rokok kretek ganti filter, rokok filter ganti putih, rokok putih kurangi dosis. Nah, e-cigarette itu dulu tujuannya adalah karena rokok putih itu kan nikotinnya X. Ya. E-cigarette bisa diatur sama vape. Oh. Malah tambah naik. Yang kebul-kebul banyak tuh loh, yang pakai coilnya banyak. Iya. Nah, itu kan tambah banyak. Nah, makanya kalau lo sisa, saranku adalah sisanya stop, ganti rokok putih. Oke, menarik. Ini gue mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ini kita ada ternyata gue kan kemarin buka-buka lu terus muncul di TikTok kan. Kita pernah ngomong statement yang sama. Jadi gue tuh pernah ngomong kayak anak muda tuh sukanya scroll TikTok, terus coli kan. Terus scroll TikTok terus coli kan. Ternyata lu tuh pernah ngomong hal yang mirip. Iya Ya kan? Anak muda nih jangan cuman Coli doang. Coli doang. Nah, ini pertanyaan gue nih, kenapa sih anak-anak muda itu doyan coli, Dok? Itu pertanyaan gue. Karena gabut. Jawabannya itu karena gabut, Tim. Beneran. Oh. Kamu gabutnya kan cari uang. Tapi di luar sana tuh orang gak kayak kau. Orang di sana tuh kalau gabut lihat bokep, Pak. Gak, itu gue gak ngerti kenapa orang itu mau Ya gini, kayak orang tuh mau coli tuh gue gak ngerti. kalau Ngapain? lu gabut, seberapa sering lu mengurus investasi lu atau lu portofolio? Oh, pasti setiap hari. Tiap hari kan? Setiap hari. Pernah gak lu gabut terus Nah, mereka tuh kalau gabut gak kepikiran itu. Mereka Oke. gabut itu pilihannya cuma 2. Ngebokep, nonton TikTok. Dah. Itu anak muda sekarang. Dan itu beneran. Makanya mereka ngaceng-ngaceng. Nah, itu beneran. Itu beneran. Oke. Itu beneran. Itu makanya statement kita ada yang mirip. Statement kita beda tuh soal AI toh. Oke. Kemarin sempat di counter kayak Iya, kamu kan bilang bahwa AI dangerous. Nah, sama. Ya. AI dangerous bagi orang yang nggak bisa gunain. Oke. Itu aku agree. AI akan sangat berbahaya kalau dia di tangan orang yang tepat. Oke. Pengusaha contohnya, Iya, pinter dia pakai AI, gitu kan. Nah, sekarang anak muda ini kan tergantung nih, mereka gabutnya mau ngapain. Kalau aku ngajarinya kalau gabut, ya kamu belajar kayak untuk cara memanfaatkan teknologi yang benar. Tapi kan mereka enggak. Iya. Nah itu, endingnya mereka ngebokep. Tapi menurut lo bahaya nggak AI untuk masyarakat sekarang? Maksudnya untuk mereka mencari kerja. Karena kemarin kan ada dokter senior di Dubai, itu dokter paru-paru paling senior di Dubai. Hah? Dia jadi tunjukin orang kena penyakit, Hah? gue lupa nama penyakitnya. Terus dia kasih ke AI yang sederhana, bukan AI yang medis ya. Hah? AI-nya bisa tahu apa yang dia lihat, terus dibilang ini butuh gue 20 tahun nih buat langsung bisa ngeliat tahu begini. 20 tahun pengalaman, dia bisa begini, terus dia bercanda, apa ini gue habisnya kerja di McD aja dia bilang. Nah, itu bahaya nggak? Kalau medis aja bahkan udah nyampe sono tuh. Ini menarik ya. Jadi AI itu akan sangat bahaya bagi orang yang kerjanya repetitif, nggak punya skill. Jadi kayak contoh penjaga tiket, admin. Oh, itu udah pasti hilang. Udah pasti hilang. Terus sekarang udah mulai ke ilustrator. Oh iya. Udah mulai. Jadi Edian Data adalah entry gitu. ya, lu nggak punya pilihan lain selain mempelajari cara menggunakannya. Oke. Kalau enggak, lu akan digantikan sama dia. Iya. Itu aku setuju. Makanya kalau lu nggak bisa tidak mau mempelajari dan nggak mau upgrade, lu kelar lu pasti. Lu pasti kelar. Dan itu benar berbahaya. Jadi kayak contoh kita seneng nih, aku udah lulus kuliah nih, terus kita akan dapat pattern kerja. Lu bisa digantiin lu karena AI itu kan dapat data banyak kan. Kita Iya. tanya, dia melihat, terus dia berkesimpulan. Ya lama-lama dia lebih pintar dari kita kalau kita nggak belajar juga. Iya. Nah masalahnya kan anak muda yang gabut ini mau ngapain? Tadi coli ya. Nah itu makanya kan ya gimana ya, aku melihat itu pas pengusaha, teman-temanku yang pengusaha ini sekarang mereka menggunakan tim terkenal namanya tim efisien. Gue gak ngerti, gue pernah edukasi kayaknya pernah. Jadi sekarang tuh pengusaha menggunakan tim efisien. Timnya tuh cuma 5 apa 6, Oh iya. tapi tulusnya baik banget AI-nya. Iya, iya. Dan mereka tuh sudah mulai lay off beberapa orang. Ya ini bisa digantiin. Akhirnya mereka membuat sendiri. Nah buat anak muda tuh ngerasanya kayak, oh
aku udah S1 nih, udah selesai. Oh. Terus mereka gabut. Nah kenapa mereka sering coli? Karena gabut. Karena gabut Tim, karena yang cari uang ngoyo tuh umur 24 ya. Kamu cari uang dari umur berapa? 19 kan? 15. Asu. 15 kok jualan dari Kaskus tuh gua. Jadi gua dapat transisi dari Kaskus ke Tokopedia waktu itu. Ya, Gua riding tuh. aku Kaskus OLX Tokopedia. Iya, gua nggak sampai OLX tapi langsung ke Tokopedia waktu itu. Beda. Nah jadi kayak anak muda itu yang di luar sana tuh kalau gabut nggak berpikir soal uang, kayak cukup aja lah. Tapi itu apa jeleknya oke? Untuk anak muda yang suka coli itu jeleknya apa tuh? Ya dia nggak bisa konsentrasi. Oke. Itu fatal. Jadi kalau mau konsentrasi harus coli dulu. Hah? Itu beneran ada dan real. Jadi ada beberapa tren anak muda itu yang kalau mau konsentrasi, kayak mau garap tugas di under pressure tuh coli dulu. Wah, kacau ini karena ini. Beneran, aku gak bohong. Jadi makanya dia bilang coli ini sudah menjadi sebuah over kalau namanya nymphomania. Jadi dia itu gak bisa melakukan aktivitas yang under pressure kalau gak coli dulu. Itu yang pertama. Jadi akhirnya ketika dia melihat pasangannya yang beneran, dia gak bisa ngaceng. Oh. Kalau gak ngebokep dulu. Itu bisa begitu ya? Wah, bukan bisa. Ada banyak case kayak gitu. Jadi dia berfantasi baru Pasangannya bisa kurang ngewek mantep sama pasangan. Enggak. Beneran. Jadi dia tuh Kalau fantasinya seperti yang di bokep. Iya, fantasi harus Oke. dibuat kayak bokep. Makanya akhirnya banyak kelainan seksual kan, yang akhirnya dia tidak bisa menahan intrusive thinking. Jadi kayak contoh di pelecehan terjadi. Itu kan karena dia nonton bokep, fantasinya terjamin, terus habis itu di KRL lihat cewek, dia nggak tahan untuk ngerewas pantat orang. Itu terjadi. Orang-orang yang pelecehan ini itu karena mereka tuh Jadi ada ngebokepnya. dampak realnya. Iya, dampak real tuh parah. Intensitas pelecehan seksual tuh meningkat. Oke. Nah itu juga misalnya budaya nonton bokep ini juga sesuatu. Ya gue dulu pernah lah pas masih kecil gitu kan. Tapi kayak setelah kayak SMP aja gue udah nggak pernah tertarik gitu. Karena kan. lu mengisi waktu luang lu dengan cari uang. Nggak, maksud kalau misalnya mau cewek pun ya cari cewek yang beneran gitu loh. Jangan cari bokep gitu. Karena mereka tuh gabut Tim, beneran. Nih lu tanya yang nonton, orang yang coli rata-rata apa? Gabut. Jadi lagi malam-malam nih. Malam-malam gak bisa tidur. Ih, coli ya. Gitu. Itu beneran. Itu rata-rata seperti itu. Lo kok dokter Tirta tahu? Karena aku pernah menghadapi pasien seperti itu. Hah? Pasien? Dia beneran curhat sehari 6 kali. Cara menghentikannya gimana? Jangan gabut, intinya itu. Jadi rata-rata jawabannya itu kenapa mereka coli? Karena gabut. Ketika gabut mereka tuh gak ngulik medsos, gak ngulik cari uang, gak nge-gym, gak olahraga. Makanya aku selalu edukasi, kalau ngaceng push up, karena biar gak gabut. Karena sekali kamu gabut dan kamu ngaceng, itu pasti endingnya seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi di anak muda. Bapak-bapak pun kayak gitu. Makanya kalau lihat ada bapak-bapak Facebook yang mesum kan. Oh iya. Itu gitu. Iya, terjadi di KRL. Kenapa kok banyak pelecehan di transportasi umum? Karena mereka tuh tidak bisa menahan pikirannya. Mereka fantasinya. Bokep itu akan terkait sama fantasi. Oke, menarik. Kau lihat tuh fantasinya. Kenapa kok orang suka yang tobrut? Ya karena mereka nggak bokepnya tobrut terus, Cok. Sesimpel itu. Mereka sukanya orang yang paling parah nih, ini paling parah. Kalau kita baca di threads, lu pernah tahu nggak ada parah bahwa orang-orang anak muda ABG ini suka cewek yang berputing pink. Wah, kalau gue kurang ngikutin tuh trennya begitu tuh. Ini beneran separah itu. Sampai akhirnya ada obat pembuat pink pentil di e-commerce. Ada, bisa Google itu. Pembuat pink pentil. Ada solusi, ada problem. Oh, ada problem, ada solusi. Iya, itu beneran. Aku tuh sampai, jadi ceritanya aku tuh sampai bingung sama demand masyarakat. Ternyata warna pentil itu masuk fantasi seksual ABG, Nyuk. Oh. Kejadian kemarin di threads, di X, ini viral. Ini beneran viral. Aku tuh sampai baca tuh sampai miris. Jadi di X itu ada yang nge-tweet terus direspon sama anonim. Ih gila, pentilnya maghrib banget. Wah, tuh chaos banget itu. Di-delete. Udah melecehkan, pakai nama agama pula kan. Itu hari dihujat masih bocil, Bro. Oh. Jadi mereka menganggap, akhirnya jawab, pentil itu kan puting, itu kan warna hitam coklat genetik. Ya enggak. Itu gimana ya rasanya puting warna hitam? Pasti rasanya asam gak enak. Tolol gitu. Itu asumsi sampai seperti itu, Nyok. Itu bahaya bokep tuh. Okay. Jadi mereka berasumsi
bahwa semua cewek itu harus seperti bintang bokepnya. Bahwa pentelnya harus pink, kulitnya harus putih, rambutnya panjang, tobrut. Unik juga ya manusia. Bukan unik coy, itu beneran deh, beneran. Makanya aku bilang, Kak, itu beneran ada. Jadi sekarang tuh istilahnya, gue gak tahu ya istilah. Jadi kalau orang kulit hitam, skin kulitnya maghrib banget ya. Itu artinya kulitnya gelap sekali. Oh, ada diksi-diksi barunya. Ada diksinya. Terus jasa pembuat pink pentil. Jasa pemutih kulit juga banyak. Banyak. Itu karena mereka asumsinya tuh ngebokep ya lihatnya cewek kayak gitu. Akhirnya mereka memaksa jadi standar sosial. Iya, itu yang bahaya. Jadi karena sering ngecoli, jadi sering ngebokep, standar sosialnya seperti itu. Jangan coli kalian ya. Ya dan ingat pentil cewek, pentil manusia itu tidak hanya berwarna pink. Ada coklat muda, hitam, itu genetik. Dan warna pentil tidak berhubungan sama rasanya. Tolol kalau itu anjing. Itu kesel banget aku tuh. Itu kesel tuh harus tahu. Dan jangan melecehkan seseorang dengan kayak, wih kulitnya maghrib banget, yang enggak gitu. Itu rutin di TikTok. Okay. Soalnya temanku pernah mengalami. Oke. Dia lari, cowok kan lari. Wih mas, outfitnya sih keren. Tapi karena yang make mas jadi kayak orang pirindapan. Oh. Anjing cuk, udah beli outfit susah payah. Akhirnya mas, Satisfy itu brand baju lari yang sobek-sobek. Iya. Mas begitu mas yang pakai kok jadi gembel. Itu beneran di TikTok. Makanya rata-rata orang yang hobi ngebokep itu dia intrusifnya gak bisa dikontrol pikirannya. Oke. Gila, thank you banget. Ya siap. Dokter Tirta. Ya. Ini pecah ini podcast ini.